Cerita ini dibuka di sebuah kuburan tua yang sepi, anginnya dingin dan kayak bisik-bisik di antara nisan. Di situ Fong Ning berdiri dengan percaya diri, lagi live streaming momen lamaran yang seharusnya jadi konten paling meledak dalam hidupnya. Masalahnya di depan Fong Ning ada sosok pengantin hantu bergaya kuno. Dia santai banget, wajahnya tenang, auranya dingin. Fong Ning malah ngira itu cuma aktris bayaran buat gimmick, tapi baru beberapa detik suasananya berubah. Aura pengantin itu mendadak meliuk aneh, ketenangannya retak, dan sesuatu yang gelap seperti mau meledak keluar. Fong Ning panik tapi nekat. Dia menyelipkan cincin murahan 1 yuan ke jari pengantin itu, lalu condong dekat ke telinganya sambil mengucap kalau dia datang untuk menikahinya. Pengantin hantu itu menatap kosong, pandangannya jauh, seperti ada ribuan tahun kesepian yang nempel di bola matanya. Pelan-pelan dia ikut mendekat, napasnya dingin menyapu pipi Fong Ning, lalu muncul keluhan tentang kenapa dia harus menunggu selama itu, dan kenapa baru sekarang. Jantung Fong Ning sempat loncat. Di kepalanya, dia malah ngedumel, merasa ini cuma akting total, seolah aktrisnya minta tambahan 100 yuan dan langsung tampil kelas Oscar. Tiba-tiba angin meraung, nisan-nisan bergetar, tekanan gaib menyapu udara malam, bikin bulu kuduk berdiri. Pengantin hantu itu mencengkeram pergelangan tangan Fong Ning dengan jari sedingin es, matanya berkaca-kaca, lalu menghujani dia dengan rasa sepi ribuan tahun dan tuduhan ditinggalkan. Tim yang ikut syuting bahkan belum sempat mikir. Sekejap mereka terpental kena semburan tekanan hantu, kayak disapu gelombang tak terlihat. Fong Ning berkedip-kedip masih nyoba ngeyakinin diri kalau ini cuma efek murah yang kebetulan terlalu meyakinkan. Sampai dia sempat kepikiran studio macam apa yang dipakai buat bikin trik segila ini. Tapi di belakang pengantin itu, bayangan mulai menggeliat dan menjulang. Bentuknya enggak manusia. Separuh wajah si pengantin mendadak melintir, dagingnya mengelupas seperti kain busuk yang disobek, salah satu matanya menghitam. Perubahan itu benar-benar mulai. Seketika sebuah jeritan membelah kuburan. Aura yang dilepasnya menghantam udara seperti gelombang kejut. Fong Ning terpental jauh, kepalanya membentur batang pohon keras, lalu semua gelap. Entah berapa lama waktu berlalu. Saat sadar, Fong Ning mendapati seluruh kru berdiri mengelilinginya. Dia memegangi benjolan di kepalanya dan mengerang, masih bingung soal apa yang terjadi semalam dan kemana perginya si pengantin hantu. Sutradara juga sama bingungnya, garuk-garuk kepala, karena mereka juga berharap Fong Ning punya jawaban. Yang mereka ingat cuma satu hal. Setelah hembusan angin gila itu, semuanya pingsan. Kamera-kamera juga jatuh, nggak ada rekaman. Nol. Kayak semua kejadian semalam cuma dihapus dari dunia. Tapi lucunya, akun live streaming Fong Ning malah meledak semalam. Followers nambah lebih dari 1 juta. Tip doang sampai puluhan ribu yen. Jadi, meski kru pulang dengan kepala kosong, Fong Ning pulang dengan perasaan menang lotre. Di rumah sambil gosok gigi, Fong Ning berusaha menertawakan semuanya. Menurut dia, itu cuma mimpi. Nggak mungkin hantu beneran ada. Paling cuma halusinasi liar gara-gara kepalanya kebentur pohon. Dengan pikiran itu, dia rebahan dan tertidur lagi dalam hitungan menit. Tanpa sadar, tengah malam datang. Kamar sunyi, tapi sunyinya aneh. Kayak terlalu rapi sampai terasa salah. Dalam setengah tidur, Fong Ning meraba ponselnya. Tapi jari-jarinya malah menyentuh sesuatu yang dingin, halus, lembut. Lalu tubuhnya mendadak nggak bisa bergerak. Ada sesuatu berat yang menekan dia. Fong Ning menengadah dan seketika membeku. Pengantin hantu itu ada di sana, rambut putih panjang, mata merah tua, masih pakai baju pengantin lengkap, duduk tepat di atas dadanya. Dia menatap manis lalu mengaku datang untuk menagihnya. Fong Ning langsung melek penuh. Dingin merambat dari tulang belakang sampai ujung rambut. Dia sempat nyoba ngeyakinin diri kalau ini masih bagian dari mimpi. Dia memaksa tetap tenang, berasumsi kalau ini mimpi, harusnya bisa dikontrol. Dia merapatkan telapak tangan, menutup mata, lalu komat kamit kayak biksu, mengulang-ulang kalau dia nggak bisa melihatnya, kalau dia nggak nyata, kalau dia nggak ada. Begitu dia mengintip, pengantin itu tetap di sana, duduk santai tanpa efek apapun, bahkan memiringkan kepala menatapnya dengan rasa penasaran. Fong Ning makin panik, ada rasa muak di tenggorokannya karena metode itu gagal total. Dia mulai nyalahin dirinya sendiri, mungkin terlalu capek buat bangun, atau mimpi ini error. Akhirnya dia pilih cara paling brutal, rasa sakit. Dia memegang jari telunjuk kiri dengan tangan kanan, lalu membenturkannya sampai bunyi patah. Jeritan menyayat memenuhi kamar, keras sampai pengantin hantu itu pun sempat kaget. Fong Ning meringkuk di lantai, kesakitan tubuhnya melengkung kayak udang luka. Pengantin itu ikut menunduk, memiringkan kepala, heran seolah mengira Fong Ning lagi ngelakuin tarian aneh. Di situ Fong Ning berhenti, pikirannya kosong, karena pengantin itu masih ada. Dia menjulurkan jari gemetar dan menyentuh bahu si pengantin. Dinginnya nyata, padat.
bukan ilusi, bukan mimpi. Fong Ning terbata-bata nanya ngapain dia ada di rumah. Pengantin itu dengan lembut menggenggam tangan Fong Ning. Suaranya terdengar manis dan halus, alasannya sederhana. Dia datang untuk menemuinya. Bukankah Fong Ning sendiri yang bilang mau menikahinya, bahkan memanggilnya sebagai suami? Fong Ning seperti jadi batu. Di kepalanya semalam itu cuma live stream, cuma cerita karangan. Tapi pengantin ini beneran percaya. Kepanikan mulai naik karena dia sadar ini makhluk yang katanya sudah mati ribuan tahun. Dia merasa nggak mungkin cocok sama hal beginian, bahkan menolak di dalam hati. Ekspresi pengantin itu langsung berubah. Matanya memantulkan kesedihan yang ganjil, seperti air mata dari dunia lain. Dia menuduh Fong Ning mau meninggalkannya lagi. Fong Ning kelabakan mencoba menjelaskan bahwa kejadian semalam itu nggak benar-benar nyata. Tapi sebelum dia sempat merangkai kata lebih jauh, angin es menyapu kamar. Wajah pengantin itu menggelap seolah menuntut penjelasan yang lebih tegas. Di detik itu juga Fong Ning masuk mode bertahan hidup. Dia buru-buru menenangkan, takut malam ini bakal dihantui beneran. Dia menggenggam tangan si pengantin, memasang ekspresi paling dramatis yang bisa dia keluarkan, lalu menegaskan kalau semalam berarti banget buatnya, perasaannya murni seperti cahaya bulan, dan kalau dia nggak pingsan, dia pasti sudah membawa pengantin itu pulang sendiri. Amarah pengantin itu langsung mencair. Matanya berkedip-kedip, lalu senyumnya berubah jadi senyum bahagia yang agak tolol tapi tulus. Di balik ketakutan, Fong Ning malah sempat merasa jantungnya berdebar berbeda karena senyum polos tuh bikin wajah pengantin ini terlihat lucu, nyaris imut. Wajah Fong Ning memanas. Dia berusaha balik ke logika, lalu nanya bagaimana caranya pengantin itu menemukan rumahnya. Padahal kuburan itu sekitar 20 km dari sini. Pengantin itu berhenti sejenak, lalu melayang pelan ke udara, memandang ke bawah seakan jawabannya rahasia yang dia simpan. Belum sempat Fong Ning cerna, pengantin itu melesat ke arah Fong Ning kayak misil. Fong Ning refleks mengulurkan tangan buat menangkap, tapi tubuh pengantin itu menembus lengannya dan langsung masuk ke dadanya, menyusup ke dalam tubuhnya. Fong Ning bengong, muter pandangan, nggak paham barusan apa yang terjadi dan kemana dia pergi. Tiba-tiba kepala hantu itu muncul dari dadanya, seolah cuma numpang lewat sambil menegaskan dia ada tepat di situ. Fong Ning menjerit dan spontan menghentakkan badan seperti mengusir sesuatu dari dalam dirinya. Pengantin itu terlempar keluar, jatuh ke lantai dengan bunyi gedebuk. Rambutnya berhamburan kemana-mana, kocak kayak adegan kartun. Beberapa detik kemudian dia duduk, memegangi kepala kedip-kedip, seolah kaget karena baru saja dikeluarkan. Begitu saja. Fong Ning menatapnya campur aduk antara panik dan penggin ketawa. Karena jujur saja dia memang terlihat agak menggemaskan. Baju pengantin kunonya jelas kepanjangan. Saat dia berdiri dan coba melangkah, dia langsung tersandung ujung kainnya sendiri dan jatuh tengkurap. Fong Ning sampai nyengir merasa gaib ini absurd. Dia menyinggung kalau baju itu pasti susah dipakai jalan. Pengantin itu cuma memiringkan kepala bilang memang menyeret-nyeret, tapi dia sudah memakainya ribuan tahun jadi terbiasa. Lalu pengantin itu mengangkat satu tangan dan membuat gerakan aneh dengan jarinya, seperti mudra rahasia. Dia komat-kamit dan cahaya hijau lembut menyelimuti tubuhnya berkilau halus seperti sihir kuno. Mata Fong Ning membesar, karena ini jelas bukan trik normal. Cahayanya memudar. Dan di detik berikutnya, pengantin itu berdiri tanpa sehelai kain pun. Fong Ning langsung mimisan, darah hangat menyembur, pikirannya meledak, dan dia panik setengah mati. Dengan gerakan terburu-buru, dia menanggalkan jaket dan melemparkannya ke tubuh pengantin itu agar menutupi. Wajahnya memerah sampai telinga, dia membalik badan sambil menggerutu dalam hati kalau hantu ini nggak punya konsep malu sama sekali. Begitu mendengar pengantin itu bilang semuanya sudah selesai, Fong Ning menoleh pelan. Kini pengantin itu memakai baju kebesaran milik Fong Ning, tapi ukurannya kebanyakan kebalik, bajunya ketat di tubuhnya, membentuk lekuk, kancingnya seperti berjuang menahan. Fong Ning menelan ludah, lalu mendekat dan dengan gemetar mengancingkan bagian atas, jantungnya berdebar keras sampai terdengar di telinga. Pengantin itu berdiri kaku, memainkan ujung baju seperti anak yang tersesat, lalu mengeluh pelan kalau pakaiannya terasa sempit. Fong Ning berdehem, mencoba terlihat santai, padahal mukanya sudah panas banget. Dia lalu menanyakan apa sekarang pengantin itu serius menganggap dia sebagai suami. Pengantin itu mengangguk tulus, seperti janji paling mutlak, menegaskan dia akan ikut kemanapun suaminya pergi dan melakukan apapun yang suaminya minta. Fong Ning makin merah. Rasanya nggak masuk akal, hantu ribuan tahun bertingkah seperti gadis paling polos yang pernah dia lihat. Setelah jeda singkat, Fong Ning akhirnya menanyakan namanya. Pengantin itu menjawab pelan Jangle, lalu menoleh ke cermin dan menatap pantulan dirinya sendiri dengan mata lebar penuh rasa ingin tahu. Di benak Fong Ning ada sesuatu yang menyala. Kalau benar, dia akan melakukan apa saja. Jangle menatapnya dengan senyum manis, hampir seperti malaikat, seolah itu wajar. Fong Ning berdehem lagi, lalu memutuskan hal paling aman sebagai langkah pertama. Kalau dia mau tinggal, dia harus belajar
belajar gosok gigi. Begitu melihat benda yang Fong Ning sodorkan, Zhang Le malah memerah dan wajahnya jadi aneh seolah pikirannya melenceng. Fong Ning memutar mata, menjelaskan itu sikat gigi, bukan benda untuk hal-hal yang dia bayangkan. Lalu Fong Ning memperagakan langkah demi langkah, mulai dari oles pasta gigi, gosok atas bawah, kiri kanan, lalu kumur, bilas dan ludahkan. Harusnya sederhana. Tapi sedetik kemudian, Zhang Le mencondongkan badan dan memasukkan sikat itu ke mulutnya dengan mata polos, seolah minta penilaian. Di dalam diri Fong Ning, jiwa hampir keluar. Dia buru-buru menghentikan dan menunjukkan cara yang benar. Dengan bimbingan yang sabar tapi super gugup, akhirnya Zhang Le bisa gosok gigi dengan benar. Lalu Fong Ning baru sadar, itu sikat gigi miliknya sendiri. Kepalanya langsung ribut sendiri karena yang barusan terjadi terasa seperti ciuman tidak langsung. Belum selesai paniknya, Zhang Le berjalan mendekat dengan pipi mengembung penuh air seperti hamster. Dia menawarkan sesuatu yang bikin otak Fong Ning makin keriting. Sementara itu Zhang Le malah menghadap cermin, berkumur dengan percaya diri, lalu meludahkan airnya ke gelas dengan rapi. Setelah itu dia berbalik senyum bangga menunggu penilaian. Fong Ning berusaha tetap tenang, tapi di dalam hati dia hancur total oleh tingkah lugu yang konyol itu. Dia berdehem menyatakan Zhang Le lulus tes kali ini, tapi mulai besok Zhang Le dilarang pakai sikat giginya. Kalau memang tinggal di sini, dia akan membelikan 1 set baru besok. Zhang Le mengangguk manis, berterima kasih dan minta maaf sudah merepotkan. Di situ Fong Ning akhirnya menanyakan hal yang dari tadi mengganjal. Kenapa Zhang Le terus memanggilnya suami? Zhang Le menunduk. Dia bilang dia sendiri nggak tahu, ingatannya kabur. Yang dia ingat cuma satu hal. Fong Ning adalah suaminya. Begitu mencoba mengingat lebih jauh, kepalanya terasa seperti mau terbelah. Tangannya memegang kepala, meringis. Dia juga merasa sedang mencari sesuatu yang sangat penting, tapi dia tidak bisa mengingat benda apa itu. Di kepalanya muncul kemungkinan itu semacam jepit rambut. Fong Ning mengernyit pelan. Jadi itu alasan dia datang. Dia kehilangan sesuatu. Tapi kalau Fong Ning ikut terlibat, ini berkah atau kutukan. Fong Ning menepuk bahu Zhang Le, menyuruhnya kembali ke kamar dan menunggu sebentar karena dia mau ke kamar mandi dulu. Fong Ning berjalan sambil menggumam, merasa ini semua berhubungan dengan keterikatan yang belum selesai dan mungkin benda yang hilang itu adalah pengikat terakhirnya. Begitu Fong Ning mulai membuka celananya, sebuah rasa dingin merambat di tulang belakang. Dia menoleh dan mendapati Zhang Le jongkok di samping toilet, menatap pinggangnya dengan serius, seolah sedang mengamati sesuatu penting. Fong Ning langsung menjerit kaget, mempertanyakan ngapain dia ada di situ. Zhang Le menjawab santai karena dia menunggu dan mereka harus pergi bersama. Udara mendadak beku. Fong Ning belum pernah merasakan momen secanggung ini seumur hidupnya. Mukanya merah padam, akhirnya dia kehilangan kesabaran dan mengusir Zhang Le keluar kamar mandi. Pintu dibanting, dikunci rapat, Zhang Le tertinggal di luar dalam diam yang canggung. Sementara itu Fong Ning duduk di toilet, pikirannya spiral ke jurang panik. Di satu sisi, sekarang Zhang Le terlihat jinak. Tapi bagaimana kalau mendadak tumbuh taring dan berubah jadi film horor? Dia mengakui di dalam hati kalau Zhang Le itu imutnya nggak masuk akal, imut yang bahaya. Tapi tetap saja dia manusia, Zhang Le hantu. Hubungan beda spesies seperti ini, dia menolak mentah-mentah. Di kepala Fong Ning semuanya makin jelas. Punya pacar spektral begini bukan cuma bikin jantung copot, tapi juga bikin nyawa rawan. Dia harus cari cara halus supaya Zhang Le pergi. Lebih aman buat dua-duanya. Dengan niat menguatkan diri, Fong Ning berjalan ke kamar, membuka pintu sambil latihan kalimat di dalam kepala. Tapi baru selangkah masuk, dia langsung membeku seakan napas dan pikirannya berhenti di tempat. Zhang Le sudah rebahan di atas ranjangnya, dua kakinya menendang-nendang santai di udara, dan dia lagi baca buku dengan fokus yang serius banget. Fong Ning menyipitkan mata. Itu bukan buku misterius. Itu majalah edisi kolektor miliknya. Jantungnya langsung meledak panik. Dia menerjang mau merebut tapi meleset. Zhang Le melayang sedikit menjauh, pas di luar jangkauan senyumnya polos seolah nggak ngerti dosa. Fong Ning memerah nanya majalah itu ketemu dari mana. Zhang Le menjawab sederhana dari bawah ranjang lalu memiringkan kepala dengan rasa ingin tahu yang murni. Abis itu dia menanyakan kenapa orang-orang di majalah itu nggak pakai baju, apakah mereka sudah menikah, dan apakah mereka juga harus melakukan hal yang sama. Muka Fong Ning langsung merah nuklir. Dia buru-buru menyangkal habis-habisan, lalu ngarang alasan kalau itu cuma bonus gratisan dari belanjaan, dia sendiri nggak niat punya. Tapi Zhang Le menunjuk satu halaman yang lebih parah, lalu nanya, kenapa ada perempuan yang berlutut begitu di depan suaminya, apakah dia lagi nyari barang yang jatuh? Fong Ning hampir nyelam, menubruk majalah itu dari tangan Zhang Le dan memeluknya seperti harta negara. Begitu dia menyelipkannya balik ke bawah ranjang, suaranya jadi berat, aturan baru keluar. Zhang Le dilarang mengobrak-abrik barangnya tanpa izin, titik. Zhang Le duduk di lantai dengan wajah memelas, suaranya lembut, minta maaf dan janji nggak mengulang. Fong Ning menghela napas panjang. Dia memaksa topik balik ke jalur aman, berniat membahas benda penting yang Zhang Le cari.
Tapi belum selesai, Zhang Le tiba-tiba merapat, matanya terkunci ke paha Fong Ning. Dengan ekspresi bingung, dia menggumam kalau bentuknya nggak sama seperti yang dia lihat di majalah. Lalu ada momen seolah lampu menyala di kepalanya. Zhang Le langsung bergerak menuju pinggang Fong Ning. Fong Ning nyaris jungkir balik mundur. Kepanikannya meledak mempertanyakan Zhang Le lagi ngapain. Zhang Le serius banget dengan logika polos yang bahaya. Menyebut isi majalah bilang suami harus melepas baju dulu. Di titik itu jiwa Fong Ning rasanya benar-benar mau keluar. Dia buru-buru melarang, menyuruh Zhang Le melupakan semua yang ada di majalah, karena itu sama sekali bukan buat belajar. Tapi Zhang Le malah mengembungkan pipinya, manyun dan menegaskan dia nggak akan melakukan hal itu dengan siapapun selain Fong Ning, karena Fong Ning adalah suaminya. Fong Ning merangkak mundur, terbata-bata. Walaupun Zhang Le merasa begitu, tetap tidak. Mereka baru kenal. Dia memohon supaya mereka duduk dan ngobrol seperti orang normal. Di saat yang sama, kepalanya mendadak jujur dengan satu fakta yang bikin dia makin gugup, dia masih perjaka. Dia nggak bisa kehilangan kendali kayak gini. Di balik semua itu ada pikiran licik yang sempat menyusup. Kalau Zhang Le maksa, Fong Ning juga nggak bakal bisa menang kalau harus adu fisik. Tapi mengejutkannya, Zhang Le justru duduk balik di ranjang, tenang patuh seolah barusan nggak ada apa-apa. Dan anehnya, di dada Fong Ning muncul rasa kecewa kecil yang datang begitu saja. Dia langsung tersentak sendiri, merasa jijik sama pikiran itu, lalu menggeleng keras seperti mau mengusirnya dari kepala. Fong Ning berdehem dan memaksa kembali serius. Dia menanyakan cara mencari barang penting Zhang Le, tapi Zhang Le malah langsung semangat, seolah nemu petunjuk baru. Semua orang di majalah itu nggak pakai baju, jadi mungkin dia juga harus melepas bajunya. Belum sempat Fong Ning bereaksi, Zhang Le menarik bajunya sendiri, membuka tanpa ragu. Muka Fong Ning kembali memerah seperti lampu siren. Barusan dia panjang lebar soal moral dan batasan, dan ternyata nggak ada satupun yang nempel di kepala hantu ini. Zhang Le menatap tubuhnya sendiri yang terbuka, lalu menatap Fong Ning sambil memiringkan kepala, menanyakan apakah Fong Ning bisa menerima dirinya seperti itu. Dia melangkah maju pelan, satu langkah demi satu langkah, sampai punggung Fong Ning mentok ke dinding. Keringat muncul di dahinya, napasnya berat, dan dia nyaris kehilangan kendali. Di detik terakhir, Fong Ning mengatupkan gigi, meraih jaket dan menyampirkannya ke bahu Zhang Le, memaksa dia memakainya. Zhang Le sempat manyun, tapi tetap menurut memasukkan tangan ke lengan jaket. Sekitar 2,5 menit kemudian, Zhang Le muncul lagi sudah berpakaian lengkap, malah bersenandung bahagia. Fong Ning mengangkat alis, baru kepikiran sesuatu. Kalau Zhang Le punya semacam sihir, kenapa nggak bisa bikin baju begitu saja? Zhang Le mengangkat bahu, bilang dia bukan Dewi Maha Kuasa. Dia nggak bisa menciptakan sesuatu dari ketiadaan. Lalu dia mengendus lengan bajunya dengan penasaran, menyebut aromanya seperti Fong Ning. Wajah Fong Ning langsung merah terang lagi dan dia memohon supaya Zhang Le berhenti mikirin hal-hal begitu setiap waktu. Sambil menatap Zhang Le yang clueless tapi menggemaskan, pertanyaan di kepala Fong Ning makin numpuk. Ini beneran hantu atau ada sesuatu yang lain? Dia akhirnya menanyakan langsung apakah Zhang Le sebenarnya hantu. Zhang Le berkedip, tampak bingung, lalu menggeleng serius. Dia menegaskan dirinya bukan hantu sama sekali. Fong Ning mengerutkan alis, jadi kalau bukan hantu apa? Zhang Le tiba-tiba diam. Ekspresinya menjauh, mata ragu, seolah jawaban itu tenggelam di kabut. Fong Ning makin curiga, membayangkan Zhang Le mungkin cuma jiwa yang terbentuk dari obsesi dalam. Mungkin menemukan jepit rambut itu kuncinya. Dia menanyakan apakah Zhang Le ingat sesuatu tentang jepit rambut, seperti tempat kemungkinan benda itu berada. Zhang Le langsung menampilkan wajah memelas, tapi bukannya menjawab, dia memegang perut dan mengaku lapar. Fong Ning bengong, roh bisa lapar. Dengan pasrah, Fong Ning menuntun Zhang Le ke kulkas. Dia mengobrak-abrik isinya lalu menemukan pancek daun bawang sisa. Dia menyodorkan itu ke Zhang Le. Zhang Le menggigit dengan lahap, tapi baru satu gigitan, dia mengernyit dan mengembalikannya. Seolah itu nggak cukup. Fong Ning mengusap dagu, menyimpulkan Zhang Le memang butuh energi buat tetap aktif, tapi makanan biasa nggak mempan. Dia menyerah menebak dan menanyakan langsung apa yang sebenarnya ingin dimakan. Mata Zhang Le langsung berbinar. Dia menoleh ke jendela, mengendus, lalu bilang ada sesuatu yang baunya enak banget. Suaranya sampai seperti ngiler. Fong Ning ikut mendekat, mencoba mencium udara, tapi dia nggak mencium apapun. Tiba-tiba Zhang Le mencengkeram bahu Fong Ning dan menyuruhnya berpegangan erat. Dalam sekejap mereka melesat ke langit seperti roket. Fong Ning hampir gila, nanya mereka mau kemana. Tapi Zhang Le nggak menjawab. Dia cuma terbang dengan cengkeraman kuat, wajahnya penuh antisipasi. Setelah perjalanan yang terasa seperti selamanya, mereka mendarat di sebuah rimbunan pohon yang sunyi dan gelap. Begitu kakinya menyentuh tanah, Fong Ning sempoyongan ke batang pohon dan muntah habis-habisan, melampiaskan segala sumpah serapah ke maskapai ekspres yang barusan dia tumpangi. Sambil mengusap mulut, Fong Ning menoleh dan baru sadar ada gerbang sekolah tua di depan. Papan namanya pudar, tapi masih bisa terbaca Haiyuan Elementary School. Dingin langsung menjalar dari tengkuknya.
Sekitaran juga menyeramkan, terlalu sepi, terlalu diam. Nama itu terasa familiar. Fong Ning cepat-cepat mengeluarkan ponsel, membuka navigasi, dan benar saja, mereka ada di Huan Village. Tempat itu memantik ingatan. Dulu ada segmen berita tentang desa kosong yang ditinggalkan, cuma beberapa kilometer dari apartemennya. Tapi tak ada orang yang berani mendekat. Kabarnya, sekitar 10 tahun lalu ada pengembang yang mau mengubahnya jadi taman hiburan, lalu seluruh desa disegel. Tidak ada yang kembali. Rumor yang beredar, sejak pembangunan dimulai, kecelakaan aneh terus terjadi. Ada pekerja mendadak gila, jatuh misterius, alat berat meledak tanpa alasan. Akhirnya proyek dihentikan dan Huan Elementary dibiarkan membusuk. Kulit kepala Fong Ning seperti kesetrum. Dia menelan ludah, menanyakan mereka ngapain di sini. Zhang Le malah menatap pintu sekolah itu dengan mata berbinar seolah melihat pesta makan. Dia mengaku ada sesuatu yang lezat di dalam. Fong Ning mundur selangkah, ngeri. Dia takut kata lezat itu berarti roh jahat. Tanpa pikir panjang, dia sempat berniat kabur, membiarkan Zhang Le makan sendiri, sementara dia menunggu di luar sambil berdoa. Tapi Zhang Le menarik lengan bajunya dan manyun, menegaskan dia nggak boleh jauh dari suami. Fong Ning harus ikut. Dengan semangat, Zhang Le bahkan mendorongnya melewati gerbang. Fong Ning mengerang saat tubuhnya terdorong, akhirnya menyerah dan mengiyakan sambil minta jangan didorong lagi. Zhang Le menempel manja di punggungnya dan terkikik memuji Fong Ning lalu mengajak pergi makan. Fong Ning menggumam pelan, ngeri kalau ujung-ujungnya dia yang dimakan. Lalu ingatan lain menghantam. Dulu ada berita lama seorang murid menghilang dari Huan Elementary, namanya Lin Shang. Polisi turun tangan tapi tak ada petunjuk. Kasus itu jadi salah satu cold case paling terkenal di daerah itu, Huan Mystery. Polisi bahkan menyisir radius puluhan kilometer, tidak ada jejak, rekaman keamanan pun kosong. 1 bulan kemudian, mayat murid itu tiba-tiba muncul di tengah gedung sekolah. Hasil autopsi bikin merinding. Waktu kematiannya sama persis dengan hari dia menghilang. Tidak ada pembusukan, tidak ada luka, tidak ada tanda tubuh itu pernah dipindahkan. Seolah tubuhnya muncul dari ketiadaan. 2 minggu setelah itu, kepala sekolah ditemukan tergantung di kantornya. Sejak saat itu, kejadian supranatural jadi biasa di area itu. Sekolah itu akhirnya ditinggalkan total. Fong Ning menggulir artikel-artikel itu dengan jantung berdebar. Berharap ini nggak berubah jadi kisah rumah hantu. Sementara itu, Zhang Le berputar-putar di sekelilingnya seperti orang yang nunggu pesta dimulai, terus mengulang kalau hari ini mereka bakal dapat sesuatu yang lezat. Fong Ning perlahan menggeser badan ke arah pintu keluar, mencoba cari jalan pulang. Tapi saat dia mengusulkan buat nggak masuk dan langsung pulang saja, tatapan Zhang Le berubah tajam dan dingin, menghentikannya di tempat. Fong Ning langsung tertawa kaku, buru-buru menarik kata-katanya, mengaku cuma bercanda, lalu pasrah. Di dalam hati dia cuma bisa berdoa supaya Zhang Le nggak bikin masalah besar. Akhirnya, pelan-pelan, Fong Ning mendorong pintu depan yang sudah lama disegel. Engselnya berderit keras. Debu menggantung di udara, jaring laba-laba menempel di sudut-sudut. Di dalam rasanya seperti waktu berhenti. Mereka berjalan sampai ujung lorong dan menemukan tangga. Zhang Le menunjuk ke atas, bilang ada di atas sana. Fong Ning mengikuti, menaiki tangga, lalu berhenti di depan sebuah pintu kusam bertuliskan Principal's Office. Belum sempat Fong Ning mencerna, Zhang Le langsung melesat menembus pintu. Begitu masuk, matanya langsung terkunci ke sebuah sisir tua di atas meja berdebu. Fong Ning berkedip, kaget. Jadi lezat yang dimaksud cuma sisir itu. Dia mengambil dan memeriksanya. Selain hawa dingin halus, sisir itu terlihat biasa. Tapi Zhang Le tidak menunggu. Dia menerjang merebut sisir itu seperti anak kelaparan, memeluknya erat. Matanya terpejam dan dia mulai menyerap sisa energi jiwa yang menempel. Dalam hitungan detik, energi itu menghilang. Yang tersisa cuma benda kayu kusam kosong. Zhang Le menjilat bibirnya dengan wajah puas, mengaku rasanya enak. Fong Ning mendekat, penasaran, menanyakan apa yang barusan dimakan. Zhang Le menjelaskan dengan sungguh-sungguh. Sisir itu menyimpan sisa energi jiwa, semacam sisa rohani yang tertinggal. Memakannya membuatnya kenyang dan menambah kekuatan. Tulang belakang Fong Ning merinding. Jadi memang ada hantu bersembunyi di sekolah ini. Zhang Le merapat dan memberitahu ada yang lebih lezat di dekat sini. Dia bisa merasakan arahnya tapi tidak tahu titik pastinya. Fong Ning menarik napas panjang. Karena sudah terlanjur ada di sini, dia memutuskan mereka lanjut mencari. Lalu sebuah ide menyambar otaknya, terang seperti petir.
Bagaimana kalau ini dijadikan live stream? Zhang Le memiringkan kepala, tidak paham, tapi wajah Fong Ning jelas menunjukkan sesuatu yang mencurigakan, seolah dia sedang merencanakan hal aneh. Fong Ning nyenggir. Zhang Le bisa melacak energi begitu, jadi mereka bisa kerjasama, bikin channel baru, berburu hantu, dan menghasilkan uang. Zhang Le mengangguk pelan, menegaskan dia cuma butuh merasakan arah umum, itu sudah cukup. Fong Ning makin semangat, hype makam putri masih panas. Ini momen sempurna buat episode lanjutan bertema Ghost Hunting, potensi viralnya maksimal. Dia mengeluarkan ponsel dan mulai mengajari Zhang Le cara merekam. Dia merapikan rambutnya sendiri, tersenyum dan menyuruh Zhang Le merekam yang benar dengan iming-iming kalau dia akan mentraktir sesuatu yang lezat. Mata Zhang Le berbinar, dia berputar-putar sambil mengulang kata lezat berkali-kali seperti mantra bahagia. Hantu yang bisa terbang, patuh hidungnya peka energi, sekaligus psikis pendeteksi. Partner live stream yang enggak masuk akal sempurnanya. Di kepala Fong Ning, uang sudah mengalir, nama melesat, hidup berubah. Dia menekankan satu aturan. Apapun yang terjadi nanti, Zhang Le harus terus merekam. Layar ponsel menyala. Live stream dimulai. Fong Ning mengarahkan kamera, menyapa penonton, memperkenalkan ini sebagai episode kedua Ghost Hunt IRL, dan mengumumkan malam ini mereka berada di Hyuan Elementary School yang terkenal angker. Dia menceritakan 10 tahun lalu ada kasus gadis hilang yang memicu legenda desa berhantu ini, dan semuanya bermula dari tempat ini. Lalu dia melempar pertanyaan besar. Kejadian menyeramkan ini kebetulan ulah orang iseng atau memang ada yang supranatural. Malam ini mereka akan menggali kebenaran di balik Hyuan Elementary. Yang tidak dia sadari, sisir kosong di belakangnya mulai mengeluarkan kepulan tipis kabut hitam yang licik. Zhang Le yang sedang fokus memegang lampu melihatnya juga. Mulutnya sempat berair, dia menilai itu terlihat lezat. Tapi dia mengepalkan tangan dan menggeleng tegas. Tidak boleh ngemil, dia harus menyelesaikan syuting dulu. Sambil live masih jalan, Fong Ning menunjuk sisir itu dan mulai membangun cerita. Katanya legenda bilang benda inilah yang mungkin jadi asal mula semua insiden. Tangannya sudah mau meraih tapi dia mendadak berhenti. Sisir itu berputar liar sendiri cepat banget seperti ada yang memutar dari dalam. Fong Ning mengangkat alis, sempat mengira ini cuma bumbu suasana yang rapi. Seketika sesuatu yang dingin dan pucat menyambar dari bawah meja. Sebuah tangan hantu mencengkeram pergelangan tangan Fong Ning. Refleks Fong Ning menoleh tajam, tapi Zhang Le masih fokus banget memegang lampu, tatapannya nggak goyah sama sekali. Itu jelas bukan ulah dia. Pelan-pelan Fong Ning menoleh lagi ke arah meja. Dari dalam sisir itu, sesosok hantu perempuan berambut panjang merayap keluar seolah tubuhnya lahir dari celah kayu. Dia langsung menerkam, kedua tangannya naik dan mencengkeram leher Fong Ning. Napas Fong Ning langsung tercekik. Dia nggak bisa ngomong, nggak bisa bergerak, otot-ototnya kaku seperti dibekukan. Yang bisa dia lakukan cuma menatap Zhang Le dengan mata memohon, minta diselamatkan karena dia benar-benar mau mati di tempat. Tapi Zhang Le malah bersenandung pelan, sibuk menjaga sudut kamera dan fokus syuting, seakan yang di depan mata cuma adegan biasa. Di pikirannya, yang penting angle stabil dan setelah ini dia bakal dapat makanan enak. Dia benar-benar nggak sadar kalau suaminya lagi dicekik sampai mau pingsan di depan kamera. Tepat saat Fong Ning hampir gelap, tasbih di pergelangan tangannya meledak mengeluarkan cahaya emas menyilaukan. Energi pemurni menyapu tubuhnya, mengalir deras seperti arus panas yang memecah beku. Dengan teriakan kasar, Fong Ning meronta dan lepas dari cekikan itu. Tubuhnya bergerak sendiri, berputar, tangannya mencengkeram lengan hantu itu. Dengan satu gerakan galak, dia melempar hantu itu melintas ruangan seperti kain lap. Fong Ning sendiri sampai terpaku, kaget karena dia juga nggak paham kekuatan barusan datang dari mana. Hantu perempuan itu terduduk di lantai sambil menjerit kesakitan, menuntut alasan kenapa dia diserang dan menuduh dirinya tidak salah apa-apa. Fong Ning belum sempat menjawab. Hantu itu sudah menerjang lagi, amarah menyala di mata kosongnya. Di saat itu, sebuah suara muncul di dalam kepala Fong Ning jelas dan cepat, menyuruhnya merunduk dan menyamping. Fong Ning menurut refleks dan serangan hantu itu meleset tipis di atas kepalanya. Begitu hantu itu melayang lewat hanya beberapa senti dari rambutnya, Fong Ning mendadak membeku, kedip-kedip, karena dia sadar tadi ada yang bicara di dalam pikirannya. Hantu sekolah itu merasakan bahaya, lalu berbalik dan kabur menuju pintu utama. Tapi tubuhnya menghantam pembatas gaib, seperti menabrak dinding tak terlihat. Tubuhnya terdistorsi keras seperti gambar rusak yang terseret. Di dalam kepala Fong Ning, suara itu muncul lagi. Kali ini jelas milik Zhang Le. Zhang Le menyuruhnya jangan biarkan hantu itu kabur dan sekalian jadikan latihan. Baru di situ Fong Ning paham, jadi selama ini Zhang Le yang membimbing. Napasnya jadi lebih stabil. Dia nggak
nggak sendirian. Dengan istri hantu jadi pelatih, Fong Ning bahkan sempat nyengir di tengah tegangnya situasi. Dia melangkah maju lalu melayangkan pukulan kilat. Hantu itu baru setengah bangkit, tapi sapuan serangan Fong Ning membuat roh itu terlempar, menghantam dinding dengan bunyi gedebuk yang bikin mual. Fong Ning menerjang, menekan hantu itu dengan satu tangan, menahan supaya nggak kabur, lalu memaksa dia bicara dan mengaku siapa sebenarnya. Namun wajah hantu itu mulai kabur, bergetar, lalu perlahan berubah. Sosoknya bergeser jadi gambaran gadis muda yang halus dan ketakutan. Energi hantunya menipis, amarahnya hilang, yang tersisa cuma kehancuran. Dia terlihat manusia lagi, seperti jiwa tersesat. Rambut biru panjang mengalir, wajahnya lembut dan rapuh. Tanpa aba-aba, gadis itu mendekat dan menempelkan tubuhnya ke dada Fong Ning, merapat dengan cara yang bikin otak Fong Ning mendadak blank. Ada sensasi aneh yang muncul, menyebalkan sekaligus mengganggu enaknya. Tapi di belakangnya, hawa dingin mematikan muncul. Fong Ning merasakan tekanan yang bikin tengkuknya kaku. Zhang Le berdiri di sana, wajahnya datar, ponsel kamera terarah lurus ke mereka. Fong Ning langsung menegakkan badan seperti orang baru sadar dosa. Dia meraih tangan gadis itu dan mendadak sok tegas, memarahi tingkah yang dianggap tak tahu malu. Menganggap trik murahan seperti itu nggak akan menggoyahkan tekadnya yang keras. Gadis itu berkedip, lalu menimpali dengan datar, kalau ini tengah malam bukan siang. Keringat dingin menetes dari Fong Ning. Dia baru sadar, tatapan Zhang Le barusan bisa jadi senjata pembunuh. Untung dia cepat ganti mode jadi serius. Gadis hantu itu manyun, minta maaf, bersumpah nggak akan menyakiti lagi, mengaku tadi hanya kesepian. Tapi sebelum Fong Ning sempat mengambil napas, gadis itu mendadak menghembuskan energi hantu merah pekat. Gelombang lemas menampar tubuh Fong Ning. Kaki tangannya gemetar, tenaga hilang, berdiri saja nyaris tumbang. Senyum manis gadis itu lenyap, diganti seringai kejam. Dia mengaku Fong Ning tertipu. Akting lembut tadi cuma cara supaya dia bisa mendekat dan menguras jiwa. Sekarang dia merasa jauh lebih kuat. Dengan geraman, dia menerjang lagi. Cakar mengarah ke punggung Fong Ning. Fong Ning menggertakkan gigi, menggelinding ke samping tepat waktu. Serangannya nyaris menyentuh. Belum sempat napasnya pulih, gadis itu sudah menempel lagi seperti bayangan. Dia menghardik Fong Ning supaya berhenti menghindar dan menyerahkan jiwa. Mungkin dia akan dibiarkan hidup. Jari-jarinya menajam jadi bilah spektral dan dia menyabet ke arah dada, tapi dia ragu sesaat. Gerakan Fong Ning kini lebih cepat, lebih rapi, lebih presisi. Mata gadis itu menyipit, lalu dia mengeluarkan serangan lain, gelombang suara tajam seperti jeritan psikis yang menembus udara dan menghantam pikiran Fong Ning. Dia menjerit lagi dan menerjang, cakarnya menyayat angin. Namun Fong Ning menangkap pergelangan tangannya di tengah ayunan. Fong Ning menilai itu serangan licik dan menantangnya mencoba lagi. Gadis itu tidak menyerah, tangan kirinya menyambar. Tapi tangan Fong Ning bergerak lebih dulu. Sebuah tamparan mendarat di wajah gadis itu cepat dan kotor, seperti menepuk lalat. Gadis itu menjerit menuntut kenapa dia dipukul dan merasa Fong Ning tidak berhak. Tamparan kedua mendarat. Fong Ning memarahi dia karena sudah mencakar lengannya seperti rakun. Lalu tanpa ragu, Fong Ning membanting kepala gadis itu ke meja berkali-kali, keras dan ritmis seperti menghukum. Di kepalanya, dia datang ke sini buat investigasi, bukan buat godaan hantu numpang hidup. Keadilan tetap harus ditegakkan, bahkan kalau pelakunya sudah mati. Di live stream, komentar penonton meledak. Ada yang teriak semangat, ada yang memuja mode pengusir roh, ada yang heboh karena tamparan barusan, ada yang menyebut Master Soul, dan memuji sikap kerasnya. Zhang Le berdiri dengan tangan menyilang, mengangguk puas seperti menilai ujian. Menurut dia, Fong Ning belajar cepat, lumayan juga. Seolah sedang bersih-bersih, Zhang Le menyerap energi jiwa yang tercecer dari pertarungan, merapikannya sampai bersih. Wajahnya jadi puas dan kenyang, senyum manis muncul. Aura rohnya juga terlihat lebih stabil. Fong Ning menatap kembali gadis hantu yang sudah lemah. Suaranya rendah, menuntut jawaban. Siapa dia dan kenapa dia menyerang orang? Mata gadis itu membesar, lalu air mata jatuh. Dia menangis keras, bahunya bergetar. Fong Ning kaget, refleks melembut, menyuruh dia berhenti menangis, menegaskan Fong Ning bukan pihak jahat di situ. Tapi tubuh gadis itu mulai berubah lagi. Bentuknya menyusut, rambutnya jadi lebih terang, pakaiannya berganti, badannya mengecil. Dalam hitungan detik, dia berubah jadi anak kecil. Mata Fong Ning melebar. Dia merasa wajah anak itu seperti nama dari berita lama. Fong Ning mempertanyakan apakah dia Lin Sang. Anak itu meringkuk di dekat dinding. Suaranya nyaris tak terdengar. Dia mengaku tidak bermaksud menyakiti siapapun dan dia tidak ingin melakukannya. Fong Ning mendekat, jantung
Jantungnya berlari. Dia menanyakan apa yang sebenarnya terjadi, siapa yang memaksanya, dan apakah ada orang lain di sini. Dia memerintahkan anak itu menceritakan semuanya. Anak itu mendongak, air mata masih tumpah. Dia mengaku ada seseorang yang membuatnya melakukan semua itu. Dia dipaksa. Dia dijebak di sini dan tidak dibiarkan pergi. Fong Ning menatapnya dengan simpati yang berat. Dia bertanya siapa yang tega melakukan hal sekejam itu pada anak seperti dia. Fong Ning menarik anak itu ke pelukan, meyakinkan dia tidak perlu takut. Fong Ning akan melindungi. Anak itu menguatkan diri, menggigit bibir, lalu mulai menyebut pelakunya. Namun sebelum nama itu keluar lengkap, bunyi retakan tajam meledak dari belakang. Tanah di bawah mereka robek membentuk celah bergerigi seperti rift. Tarikan energi yang mengerikan menyembur dari sana, menyeret tubuh anak itu terangkat dari lantai. Fong Ning menerjang dan meraih tangan anak itu. Tapi hisapannya terlalu kuat. Fong Ning sendiri nyaris ikut terseret. Jari-jari anak itu perlahan lepas dari genggamannya. Matanya penuh panik, memohon diselamatkan. Lalu anak itu lenyap ke dalam kegelapan. Kegelapan itu berdenyut, melintir, lalu dari dalamnya muncul geraman tua yang dalam dan penuh amarah. Sesuatu keluar. Sosok hantu raksasa yang menutup lorong, matanya merah menyala seperti api neraka. Makhluk itu menuduh Fong Ning berani menyentuh Lin Sang dan berjanji Fong Ning tidak akan mati dengan mudah. Tanpa basa-basi, monster itu mengaum dan menghantamkan tinju raksasa ke arah mereka. Jantung Fong Ning jatuh. Sekali lihat saja, dia tahu ini bahaya tingkat lain. Saat pukulan hampir mendarat, Zhang Le mendadak muncul seperti kabur, melempar dirinya di depan Fong Ning. Dia melindungi suaminya, tangannya bergerak cepat, cahaya muncul, dan penghalang kekuatan jiwa meledak di depan mereka. Tinju monster itu menghantam perisai dengan dentuman menggelegar, namun gelombang kejutnya tetap melontarkan Fong Ning seperti boneka, menghantam dinding jauh dengan bunyi gedebuk yang bikin perut mual. Zhang Le menoleh ke arah Fong Ning, matanya penuh panik dan rasa bersalah. Tapi di detik itu juga, cakar monster merobek perisai yang melemah dan menembus bahu Zhang Le dengan kasar. Penglihatan Fong Ning mengabur, suara jadi jauh, yang tersisa cuma jeritan Zhang Le. Kesadarannya merosot, dan hal terakhir yang dia lihat adalah tubuh rapuh Zhang Le terhempas, cahaya rohnya berkedip-kedip. Saat Fong Ning sadar lagi, wajah pucat Zhang Le menggantung di atasnya. Basah air mata, matanya lebar penuh cemas. Tetes hangat mengenai pipi Fong Ning. Ternyata di momen Fong Ning pingsan, Zhang Le memakai sisa kekuatannya buat mencabut Fong Ning dari ambang mati dan kabur dari sekolah berhantu itu. Sekarang Fong Ning sudah bangun, mata Zhang Le kembali berkaca, tapi dia tetap tersenyum terang lega karena Fong Ning akhirnya sadar. Fong Ning memerah, mencoba bangun terlalu cepat karena panik, tapi kakinya lemas dan dia hampir jatuh tengkurap. Untung Zhang Le menangkapnya sebelum jatuh, mengangkatnya dengan kilatan kekuatan jiwa. Mereka melayang pelan di udara. Baru sekarang Fong Ning sadar, mereka sudah di luar hayuan elementari. Dadanya sesak, mereka lolos tapi Lin Sang tidak. Dan makhluk hitam tadi, itu apa? Zhang Le memeluknya lebih erat. Suaranya lembut, tapi anehnya terdengar antusias saat menyebut makhluk itu sangat kuat, sangat menakutkan, dan mungkin juga sangat lezat. Fong Ning mengerang, memastikan yang dia maksud monster jiwa besar itu. Fong Ning menegaskan makhluk itu lebih kuat daripada Zhang Le. Zhang Le sempat mengernyit berpikir, lalu menggeleng. Kekuatan jiwanya belum cukup. Dia tidak bisa melawan makhluk itu belum sekarang. Dia lalu menyerahkan ponsel Fong Ning dengan wajah bangga, karena dia tetap merekam semuanya sesuai perintah. Lalu dengan senyum jahil, Zhang Le mengeluarkan sebuah jari yang terputus, masih memancarkan cahaya lemah. Fong Ning langsung loncat mundur, ngeri mempertanyakan itu apa dan dari mana dia dapat. Zhang Le menjilat bibirnya, bilang itu milik si besar jahat. Dia mengaku sempat mengambilnya saat kabur. Fong Ning menatap tak percaya, sempat nyeletuk apakah dia mau memasak itu atau menggorengnya. Tapi sebelum Fong Ning bisa mencegah, Zhang Le merapatkan tangan dan menyerap energi jiwa dari jari itu. Dalam beberapa detik, jari itu kering, kosong, cuma cangkang. Zhang Le memejamkan mata. Sebuah sinar emas memancar dari dahinya, mengalir lurus ke dada Fong Ning, hangat menyapu seluruh tubuh Fong Ning. Lelahnya hilang dalam sekejap, bahkan ujung jarinya terasa segar. Bentuk roh Zhang Le juga terlihat makin padat, tanda dia pulih dan kekuatannya naik. Fong Ning masih terengah. Dia menanyakan apa yang terjadi setelah dia pingsan, bagaimana mereka bisa kabur, dan apa sebenarnya kekuatan aneh di dalam dirinya yang mendadak bangun. Zhang Le hampir menjawab, tapi di saat itu cahaya matahari pertama menyelinap masuk. Ekspresi Zhang Le langsung berubah. Sinar itu membakar seperti api. Tubuhnya gemetar kesakitan. Dia buru-buru menempel ke Fong Ning, mencengkeram lengannya, memperingatkan matahari sudah naik dan mereka harus pergi, karena dia hampir jadi hantu panggang. Mereka pulang dalam kekacauan, buru-buru, napas putus-putus. Di apartemen, Zhang Le langsung menyelam ke sudut paling gelap dan meringkuk seperti kucing ketakutan. Fong Ning cepat-cepat menutup gorden. Ternyata benar, makhluk jiwa dan matahari memang masih nggak akur. Fong Ning menyalakan lampu hangat yang redup.
Zhang Le menghela napas kecil dan terlihat sedikit tenang. Duduk di tepi ranjang, Fong Ning mengembuskan napas panjang, merasa mereka benar-benar hampir mati malam ini. Tapi tepat saat dia mulai lega, Zhang Le menerkamnya seperti anak kucing lengket minta dipeluk. Fong Ning kaget dan berusaha duduk tegak, menyuruhnya turun dulu. Zhang Le malah menjatuhkan diri ke ranjang dengan pipi menggembung, pura-pura marah. Fong Ning menghela napas lalu meraih pipinya lembut. Paut itu langsung lenyap jadi cekikikan bahagia. Fong Ning mengingatkan Gordon mereka belum tentu tahan cahaya, jadi begitu matahari naik, Zhang Le harus bersembunyi. Zhang Le menuding dada, Fong Ning seolah menertawakan kekhawatiran itu, lalu mengingatkan mereka sudah membentuk perjanjian jiwa. Selama Fong Ning hidup, Zhang Le tidak akan mati. Kalau perlu, Zhang Le bisa tinggal di dalam tubuh Fong Ning. Fong Ning membeku. Perjanjian jiwa. Kapan itu terjadi? Zhang Le memiringkan kepala dengan polos, mengingatkan malam di kuburan putri saat Fong Ning bilang dia datang untuk menikahinya. Muka Fong Ning merah lagi. Jadi ucapan itu dihitung sebagai ritual kontrak, mereka sudah jadi satu. Zhang Le memeluk bantal menggumam kalau selama Fong Ning membantunya menemukan cukup banyak jiwa lezat, dia akan memulihkan kekuatan. Fong Ning mendadak sadar ada yang janggal, menanyakan kapan mode kerjasama itu benar-benar berlaku. Zhang Le mengangguk serius. Kalau dia kelaparan, Fong Ning juga akan melemah. Kalau kelaparannya terus berlanjut, Fong Ning bisa mati bareng. Dan kalau Fong Ning mati, Zhang Le juga menghilang. Di matanya sempat lewat kilatan sedih, Zhang Le lalu menggenggam tangan Fong Ning erat, tatapannya penuh tekad, dan berjanji akan melindungi Fong Ning dengan semua yang dia punya. Fong Ning akhirnya menyambungkan semuanya. Lemahnya tadi pasti berkaitan dengan kelaparan Zhang Le. Jadi, ledakan kekuatan yang dia rasakan saat bertarung itu datang dari Zhang Le. Zhang Le mengangguk bangga, Fong Ning sekarang tenggelam dalam energi jiwanya. Kalau Zhang Le kenyang dan senang, Fong Ning juga jadi jauh lebih kuat. Lalu, adegan berpindah. Di dalam Hayuan Elementary, Lin Shang terhempas ke dinding dengan kekuatan brutal. Dia ambruk ke lantai, gemetar tak terkendali, matanya lebar penuh teror. Monster hitam itu menatapnya dengan ancaman, menuduh dia seharusnya membunuh mereka. Bukan cuma menolak, dia malah membongkar keberadaan monster itu. Tangan bercakar monster itu menyambar, mencengkeram leher Lin Shang erat. Monster itu mengingatkan kalau mereka hidup, maka mereka yang akan mati. Lin Shang meronta, napasnya menipis, wajahnya makin pucat. Lalu monster itu tiba-tiba mengendurkan cekikannya, menarik Lin Shang dekat dengan cara yang mengganggu. Suaranya seperti lembut palsu. Lin Shang disebut miliknya selamanya dan tidak akan pernah bisa pergi. Monster itu merasakan mereka akan kembali. Dan lain kali monster itu akan membunuh mereka dengan tangannya sendiri. Adegan langsung pindah. Fong Ning melenggang santai ke warung mie favoritnya, sama sekali nggak sadar ada bahaya yang lagi ngumpul pelan-pelan di belakang layar. Pemilik warung yang ramah menyodorkan semangkuk mie sapi panas mengepul, lengkap dengan ekstra daging seperti biasanya. Mata Fong Ning langsung berbinar, dia menangkupkan tangan penuh syukur, merasa ini jauh lebih nikmat daripada isi ulang kekuatan jiwa. Fong Ning makan dengan santai sambil ngobrol di dalam hati dengan Zhang Le yang sedang berdiam di dalam dirinya. Dia mengungkit soal energi jiwa Zhang Le yang rendah, menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Suara Zhang Le menjawab lembut, dia sudah kehilangan banyak kekuatan. Untuk pulih, dia butuh menyerap lebih banyak energi jiwa. Fong Ning jadi penasaran dan menanyakan cara apa saja yang bisa membantu Zhang Le pulih. Zhang Le menjelaskan dengan tenang, makan benda-benda seperti makanan kemarin atau menyerap rasa takut orang hidup, dua-duanya bisa memulihkan kekuatannya. Fong Ning langsung teringat pertemuan pertama mereka. Jantungnya sempat lompat karena kesimpulan itu terlalu jelas. Jadi pemulihan kekuatan Zhang Le berkaitan dengan menakut-nakuti orang hidup dan menyerap rasa takut mereka. Pantas saja cerita-cerita hantu selalu penuh kejadian mengerikan. Pikiran Fong Ning makin terbuka. Dia menanyakan sesuatu yang mengganggu sejak lama. Waktu live stream pertama, penontonnya puluhan ribu. Apakah rasa takut dari orang-orang yang menonton itu jadi energi yang membantu Zhang Le sadar dan bangkit? Setelah selesai makan, Fong Ning dan Zhang Le kembali ke apartemen. Di sana Fong Ning menggumam sendiri. Kalau live stream bisa memberi efek, harusnya versi video juga bisa menghasilkan hal serupa. Dia menatap rekaman di ponselnya dengan mata penuh peluang. Dengan sedikit penyuntingan, video ini pasti meledak dan bisa memberi lebih banyak energi takut untuk Zhang Le. Dengan percaya diri, Fong Ning mengirim videonya ke sutradara Wong dan meminta dia mengurus editing. Fong Ning yakin ini bakal jadi hit. Begitu ponsel ditaruh, Fong Ning sempat ragu sejenak, lalu memanggil Zhang Le dengan nada yang lebih lembut. Namun belum sempat lanjut, Zhang Le tiba-tiba merapat, wajahnya manyun, protes kalau dipanggil pakai nama itu terasa jauh, dia tidak suka. Fong Ning cuma bisa tersenyum pasrah. Setelah itu, Zhang Le justru terdengar ceria, menyuruh Fong Ning memanggilnya dengan sebutan yang lebih akrab. Fong Ning lalu menanyakan lagi,
Soal kejadian di Hayuan Elementary semalam, apa Jangle punya cara menghadapi makhluk hitam itu? Kalau misteri Hayuan Elementary bisa diselesaikan dan dijadikan seri video lengkap, pasti viral. Selain itu, Fong Ning juga merasa dia sudah berjanji pada Lin Sang akan membantu membebaskannya dari penderitaan. Jangle menggeleng. Untuk sekarang dia belum bisa, kecuali dia menemukan jepit rambutnya. Fong Ning menggenggam tangan Jangle erat, menanyakan apakah dia ingat jepit rambut itu berada di mana. Jangle berpikir sebentar, lalu matanya menyala seolah ada ingatan kecil yang kembali. Makanan yang dia serap belakangan membantu dia mengingat sedikit. Jepit rambutnya dicuri setengah tahun lalu. Jangle mendongak dengan mata berkaca, memohon supaya Fong Ning membantu mengambilnya kembali, karena itu sangat penting. Fong Ning mengusap rambut Jangle pelan. Dia mengingatkan mereka sekarang sudah satu. Kalau benda itu sepenting itu, mereka bakal mencarinya bersama. Jangle mengangguk penuh tekad, berterima kasih, dan berjanji tidak akan mengecewakan. Bibirnya melengkung, matanya berkilat semangat. Begitu jepit rambut itu kembali, monster hitam semalam tidak akan punya kesempatan melawan. Fong Ning mengernyit sedikit, karena masalahnya mereka bahkan tidak tahu bentuk jepit rambut itu seperti apa, apalagi siapa yang mencurinya. Jangle terdiam sebentar, matanya bergetar oleh ingatan yang samar. Dia mengingat ada 3 perampok makam. 2 dari mereka jadi gila setelah Jangle menakuti mereka. Yang terakhir berhasil kabur dengan cara yang tidak jelas. Jepit rambut itu pasti ada padanya. Jangle juga mengaku bisa merasakan lokasi kasarnya dan itu masih di kota ini. Fong Ning mengangguk mantap. Kalau begitu mereka berangkat. Begitu jepit rambut ketemu, mereka bisa mengurus monster itu. Jangle mengangguk antusias, sudah tidak sabar. Tepat saat Fong Ning mau menarik ponsel untuk mencari informasi soal perampok makam, ponselnya bergetar. Ada pesan baru. Begitu melihat layar, ekspresi Fong Ning langsung mengeras. Dia menggumam sendiri, menanyakan ada apa, sambil menatap pesan itu dengan perasaan gak enak. Polisi mengirim peringatan keselamatan publik, meminta warga waspada karena ada laporan penyerangan jahat. Dahi Fong Ning berkerut dalam. Rasa tak nyaman merambat. Dia bertanya dalam hati penyerangan macam apa, sampai polisi perlu mengirim peringatan massal. Sementara itu, di ruang editing, para pegawai masih membahas footage. Seorang pegawai muda tampak skeptis, menilai video nggak bakal viral kalau nggak menangkap hantu beneran, karena video serupa sudah kebanyakan. Namun si bos tetap yakin, menurut dia ini berbeda. Video ini punya potensi nyata, bukan cuma menarik perhatian, tapi bisa bikin studio mereka meledak di industri. Nada suaranya tegas, penuh antisipasi, seolah dia percaya ini akan mengguncang semuanya. Dia menekan tombol putar. Video mulai berjalan. Suara Fong Ning yang familiar memenuhi ruangan, dan ketika footage mulai mendekati puncak, suasana ikut menegang. Tidak lama, seorang pria berambut pirang kecoklatan menatap layar dengan mata membelalak. Dia menunjuk sisir di belakang Fong Ning yang berputar sendiri. Suaranya sampai bergetar, menyadari sisir itu bergerak tanpa disentuh. Dalam panik, dia bahkan mencengkeram leher temannya, minta dilepas karena susah bernapas. Temannya meronta, menyuruhnya tenang, menganggap itu cuma sisir yang berputar dan bukan masalah besar. Namun sedetik kemudian, wajah hantu muncul dari sisir. Pria berambut pirang itu nyaris kehilangan akal. Dia menjerit lalu pingsan di tempat, ambruk dengan mata kosong. Ruang editing mendadak sunyi berat. Semua orang menatap layar dengan mata terbuka lebar seperti tidak percaya. Ada yang bergumam, mempertanyakan cara mereka membuatnya, apakah itu CGI atau trik mekanisme tersembunyi. Si bos menatap serius. Awalnya dia juga mengira itu efek. Tapi setelah melihat adegan selanjutnya, dia sadar monsternya bisa larut lalu menyusun kembali tubuhnya. Yang lebih menyeramkan, dengan pengalaman produksi bertahun-tahun, dia tidak bisa menemukan satupun tanda editing atau post-production di sana. Video berakhir, pegawai muda masih kaget, menggumam kalau sudah habis padahal dia belum puas menonton. Si bos mengangguk pelan, setuju. Walaupun sudah beberapa kali menonton, tiap kali tetap bikin merinding. Si bos mulai menumpuk pertanyaan. Bagaimana Lin Sang mati? Siapa dalang di balik semua? Apakah video ini berhubungan dengan kasus misterius 10 tahun lalu? Dia mengaku sudah pergi ke perpustakaan kota, membuka koran lama, menyalin artikel terkait. Sosok hantu di video terlihat persis dengan orang di foto berita itu. Kebetulan seperti itu sulit dipercaya. Si bos melanjutkan, bahkan footage mentah saja sudah bisa membuat orang-orang berpengalaman terpaku. Setelah diedit, dia yakin video ini bakal viral. Lalu ada satu orang yang ikut menyebut kalau jika video meledak, mereka akan dapat bagian keuntungan dan semakin besar angkanya, semakin besar bonusnya. Begitu mendengar kata bonus, 3 orang itu langsung semangat. Mereka memutuskan lembur sampai malam untuk menyelesaikan video. 2,5 jam kemudian, editan selesai.
Covernya menampilkan bayangan Lin Sang mengintai di gelap, misterius dan menyeramkan. Si bos melihat hasilnya dan mengangguk puas. Efek horornya jelas naik setelah edit. Tanpa ragu dia menekan tombol publish. Sementara itu di kantor pusat YouTube, seorang peninjau video duduk santai menggulir unggahan kreator-kreator lain tanpa minat. Dia merasa belakangan terlalu banyak video petualangan dan kebanyakan cuma gimmick. Namun video milik Fong Ning menarik perhatian. Dia mengakui desain covernya mencolok. Detik berikutnya matanya membesar. Dia seperti tidak bisa memproses apa yang dilihatnya. Monster dalam video terlihat terlalu hidup, seolah bisa meloncat keluar layar kapan saja. Tekstur kulitnya, kilatan jahat di matanya, bahkan suara napasnya terasa nyata. Tangannya bergetar, air panas yang dia pegang tumpah dan membakar. Dia memekik kesakitan. Rekan-rekannya kaget dan menoleh melihat wajahnya pucat. Peninjau itu menatap layar tanpa berkedip, bergumam kalau video itu terlalu gila, sampai kata-kata pun nggak cukup menggambarkan. Dia berdiri dengan semangat mendesak, memanggil rekan-rekannya supaya segera melihat. Salah satu rekan sempat menggoda, nanya kenapa dia heboh, dan video apa yang bisa bikin dia sesemangat itu, padahal belakangan semua konten terasa membosankan sampai bikin ngantuk. Peninjau yang dipanggil tahu tua itu mendadak serius. Menurut dia ini bukan video biasa, ini permata langka. Dia berani taruhan video ini bakal jadi fenomena viral yang mengguncang platform. Rekan-rekannya tampak kaget, tidak percaya. Tahu tua cuma tersenyum tipis, menyuruh mereka lihat sendiri. Dia mengklik video itu. Layar menyala, semua orang mendadak diam. Dalam sekejap, udara seolah membeku. Mata mereka terpaku, napas ikut mengikuti alur video. Seorang pegawai perempuan mencibir, merasa videonya sudah habis, padahal cuma beberapa detik. Rasa kesalnya terdengar jelas karena dia tertarik tapi ingin lebih. Pegawai lain memotong, menyebut sorotan, sesungguhnya ada di teknik pengambilan gambar. Shotnya stabil, sudutnya sempurna. Efeknya juga membuat orang ragu ini direkam pakai ponsel. Kualitasnya terlihat lebih rapi dari kebanyakan efek film. Footage mentahnya terasa terlalu bersih untuk ukuran ponsel. Orang lain ikut kagum, merasa kalau dia bisa merekam sekelas itu, hidupnya bakal di puncak dunia. Ada yang berbisik, penasaran siapa dalang di balik video ini. Sementara itu, Fong Ning menguap sambil berjalan di trotoar. Tapi pikirannya terus mengulik petunjuk dari Zhang Le. Mengikuti petunjuk itu, dia mengecek berita. Setengah tahun lalu, ada yang melihat 3 orang mencurigakan di dekat makam putri, seperti sedang mencari sesuatu. Warga melapor, polisi bergerak cepat, 2 orang tertangkap, keduanya perampok makam berpengalaman. Tapi orang ketiga lenyap begitu saja, seperti menghilang ke udara. Fong Ning berhenti sejenak, tatapannya jadi dalam. Ini jelas tidak sesederhana yang terlihat, pasti ada yang disembunyikan. 2 pria yang tertangkap terlihat panik setengah mati. Mata mereka melotot, seakan mereka baru melihat sesuatu yang terlalu mengerikan, sampai otak mereka enggak sanggup memahaminya. Polisi cuma bisa menganggap itu efek tekanan mental yang berlebihan. Mereka dipenjara karena pencurian artefak, tapi tetap ada keanehan besar. Polisi tidak menemukan tanda penggalian di sekitar makam putri. Dan 2 tersangka yang tahu detailnya sudah kehilangan akal. Apakah ada terowongan pencurian dan di mana letaknya masih jadi misteri. Fong Ning mengernyit dan menggumam. Kalau mereka bisa mencuri jepit rambut Zhang Le semudah itu, berarti mereka bukan orang biasa. Lalu bagaimana dengan orang ketiga yang kabur? Apakah dia sempat menutup jejak? Kalau begitu, mungkin ada pihak lain yang menarik tali dari belakang, atau mereka punya koneksi dengan orang berkuasa. Fong Ning terus berjalan sambil menganalisis. Dia menanyakan pada Zhang Le apakah dia yakin pencuri jepit rambut itu ada di arah ini. Bukankah harusnya dicek ulang? Di detik berikutnya, Zhang Le muncul sebentar dengan senyum dan anggukan, memastikan mereka sudah dekat. Fong Ning refleks menekan telapak tangan ke dadanya, berbisik cepat supaya Zhang Le jangan muncul sembarangan karena ada pejalan kaki. Kalau sampai orang melihat, dia nggak akan bisa menjelaskan apa-apa. Fong Ning menegaskan dia akan mengeluarkan Zhang Le lagi kalau mereka sudah di tempat sepi. Zhang Le malah tersenyum jahil bilang kalau ada yang melihat, mereka tinggal bilang Fong Ning habis mimpi aneh. Fong Ning mengerutkan dahi, menatap sekitar dan menggumam. Belum gelap, tapi orang di jalan terasa sedikit. Apa ini gara-gara pesan peringatan polisi? Dia tidak bisa menepis perasaan kalau atmosfer kota sedang berubah, seperti ada sesuatu yang bergerak diam-diam di balik semua ini. Fong Ning menatap Zhang Le dengan tatapan mantap, menanyakan langkah selanjutnya. Kemana mereka harus pergi untuk mengurai misteri ini? Zhang Le tiba-tiba muncul dari tangan Fong Ning, menuding ke arah sebuah gang dekat situ. Matanya tampak tegang. Fong Ning mengikuti arah tunjuk itu dan menoleh ke kanan. Di dalam gang,
Kerumunan orang berkumpul. Suasananya berat, aneh, seperti ada beban yang menekan udara. Para penonton berdiri membeku, menatap sesuatu di tanah seolah tidak bisa berkedip. Di situ tergeletak tubuh seorang pria muda. Kulitnya pucat dan kering seperti semua hidup sudah disedot keluar dari tubuhnya. Seorang polisi jongkok di dekatnya, mencatat sesuatu sambil menahan pikiran yang mengganggu. Cara matinya terlalu ganjil. Polisi bernama Jiang menoleh ke asistennya dan menanyakan pendapat soal kasus ini. Asistennya Xia Wong membuka catatan dan menjawab pelan. Kelihatannya semua korban mati sekitar jam 3 pagi. Laporan petugas forensik menunjukkan tidak ada luka luar. Asisten itu menyimpulkan kematian mereka tampak seperti gagal jantung. Nada suaranya masih ragu-ragu, seolah sendiri tidak yakin. Officer Jiang langsung mengangkat tangan menyuruhnya berhenti berputar-putar. Wajahnya mengeras meminta kesimpulan saja tanpa basa-basi. Asisten itu buru-buru menunjuk rekaman dan menyampaikan inti analisisnya. Tidak ada tanda perlawanan, tidak ada teriakan, jadi kalau ini pembunuhan, cara paling masuk akal cuma racun yang ditanam lebih dulu. Ekspresi Officer Jiang makin gelap. Aneh justru di situ. Forensik sudah menjalankan 3 kali tes tapi tidak ada jejak racun. Asisten itu terpaku menatap layar, merasa itu tidak masuk akal sama sekali. Officer Jiang menghela napas pelan, lalu menurunkan suaranya. Kalau pelakunya bukan sesuatu yang manusia. Dia menggeleng kecil, gumamnya terdengar getir. Kalau itu benar, membayangkan kekacauan saat publik diberitahu pelakunya hantu saja sudah pusing. Malam yang sama, di pinggir kota, sebuah bangunan lama yang ditinggalkan berdiri seperti bangkai. Angin melolong lewat jendela pecah, suaranya mirip tangisan yang dipelintir. Sosok berjubah berlutut di lantai retak, menengadahkan sebuah relik kuno dengan tangan gemetar. Benda itu adalah jepit rambut milik Jiang Le yang katanya didapat dari Sungai Bayangan. Di depannya duduk makhluk seperti bayi raksasa, tapi busuk dan menjijikkan. Kulitnya membusuk, matanya menyala licin seperti ular. Makhluk itu menjilat lidahnya. Suaranya serak seperti tulang digerus. Dari 3 persembahan, hanya 1 yang masih tahu tempatnya. Pria berjubah itu langsung menempelkan dahi ke lantai, menunjukkan tunduk total. Hidupnya dia serahkan untuk diperintah dan dia bersumpah tidak akan mengkhianat. Begitu kalimat itu selesai, jepit rambutnya bergetar lalu terangkat pelan ke udara. Dari sana memancar gelombang energi ungu kehitaman seperti bisikan benda yang sudah lama mati. Makhluk bayi itu terkekeh serak dan menyuruhnya membawa jepit rambut itu. Makhluk itu menyebutnya senjata jiwa, senjata yang memakan yang hidup. Makhluk itu menjelaskan singkat, sekali dipakai, senjata itu akan menunjukkan kesetiaannya. Sementara itu, di sebuah bar remang, Fong Ning menenggak segelas minuman murah seperti menelan air keran. Di dalam dirinya, Jiang Le mencoba menangkap arah aura. Jiang Le mengernyit sambil menekan pelipis karena jejaknya sedang memudar. Tapi mayat yang mereka lihat tadi jelas punya sisa energi dari jepit rambutnya. Tiba-tiba Jiang Le menegakkan tubuh, matanya melebar. Dia bisa merasakannya, jepit rambutnya sudah dekat dan berada di luar. Tatapannya mengarah ke jendela, penuh curiga. Seseorang di kerumunan itu pernah menyentuh barangnya. Fong Ning tidak banyak pikir. Dia menepuk uang kusut ke meja dan langsung pergi, seolah itu cukup untuk menutup semuanya. Pelayan menatap lembaran uang kecil itu seperti dihina di depan muka. Wajahnya merah, amarahnya meledak, dan uang itu dilempar ke lantai. Pelayan itu merasa Fong Ning numpang duduk 5 jam cuma minum air keran murni, lalu bayarnya pakai recehan memalukan. Namun Fong Ning sudah melesat keluar, matanya menyapu kerumunan seperti elang. Fokusnya satu, siapa yang menyentuh jepit rambut Jiang Le? Jiang Le memindai kerumunan dalam diam lalu mengakui jumlahnya terlalu banyak. Auranya acak dan berantakan, jadi mereka harus mendekat dan mengecek satu persatu. Di saat itu aroma manis menyusup dari belakang. Sebuah suara genit menyapa, lalu ada tepukan ringan di bahu Fong Ning. Seorang gadis bergaya kekinian merapat dengan senyum nakal, memasang sikap menggoda. Fong Ning sedikit menyingkir, lalu berbisik ke Jiang Le di dalam hati. Kalau gadis itu salah satu target, dia siap menyamar, menjadikan wajahnya umpan. Jiang Le tidak menjawab. Sebagai gantinya, pinggang Fong Ning dicubit brutal. Tanpa ragu, tanpa ampun, Fong Ning meringis dan refleks terdorong ke depan. Dorongan itu membuat gadis tadi jatuh tersungkur di trotoar. Gadis itu menghantam keras lalu langsung menangis kencang. Dalam hitungan detik, orang-orang berkumpul, kerumunan membesar. Sekelompok preman bertato datang menerobos. Salah satu membentak menganggap Fong Ning sedang cari mati karena yang jatuh itu adik kecil bos mereka. Fong Ning mengangkat kedua tangan mencoba menenangkan. Dia menganggap ini salah paham, dia tidak kenal siapapun. Namun lidahnya keburu tajam. Dari tampang mereka saja, Fong Ning menilai mereka seperti tong sampah berjalan. Udara langsung membeku. Para preman tidak menjawab apa-apa. Mereka hanya mengepung dalam diam, tangan mengepal, tatapannya siap mengunyah.
Fong Ning bergerak secepat kilat. Dia meraih lengan kanan salah satu preman, memutar sendinya dalam kuncian bersih. Tanpa jeda, Fong Ning membanting wajah preman itu ke aspal, lalu menambah sikutan keras seperti terapi spa paling sadis. Salah satu gangster bertepuk tangan, setengah kagum, setengah menertawakan. Menurut dia, anak ini punya taring. Fong Ning meletakkan buku jarinya lalu menyeringai. Dia menganggap itu pemanasan, dan dia tidak mau buang waktu. Fong Ning menantang mereka maju bareng kalau berani. Para preman tidak menolak. Salah satu menyelinap ke belakang, menyiapkan serangan murahan dari sisi buta. Lalu adegan memotong ke gang gelap, lampu jalan berkedip, dan seorang pria tua mabuk berjalan oleng sambil bersenandung. Seorang pria bercaping cokelat melangkah keluar dari bayangan dan menghadang jalannya. Pria tua itu menyipit, mengira ditawari hal menjengkelkan. Pria bercaping itu tidak tersenyum sama sekali. Nadanya datar, menegaskan ini bukan tawaran seperti itu. Pria bercaping itu mengaku sebagai kendaraan menuju akhirat. Suaranya makin dalam, seperti hipnosis yang menempel di tulang. Pria tua itu disuruh berjalan lurus masuk gang, tidak menoleh, terus saja berjalan. Pria tua itu menurut seperti boneka. Langkahnya kaku, matanya kosong, dan dia masuk makin dalam tanpa suara. Namun ujung gang hanya dinding bata. Jalan buntu, tidak ada celah. Pria tua itu mulai memutar badan, tapi tubuhnya tersentak keras. Tangan-tangan bayangan mencengkeram anggota badannya seperti rantai besi. Dia tidak bisa bergerak 1 inci pun. Kabut hitam melilit tubuhnya, menguras hidup dari dalam. Wajahnya terpuntir menahan sakit, matanya membesar ketakutan, tapi tidak ada teriakan yang keluar. Dari bayangan, makhluk bayi busuk itu menyeringai sambil menjilat bibir retaknya. Makhluk itu merasa terhormat karena sebentar lagi akan mencapai bentuk jiwa level 4 dan pria tua itu cuma camilan tenaga. Makhluk itu belum selesai dengan monolog menjijikkannya ketika sebuah sepatu melesat dari entah mana dan menendang wajahnya tepat sasaran. Makhluk itu terbang, memantul 3 kali lalu mendarat terbalik dengan kaki kejang-kejang. Fong Ning jatuh dari atas seperti baru turun panggung, mendarat penuh gaya. Dia sempat melirik pria tua itu, menilai kondisinya sambil memasang gaya bercanda keterlaluan. Dia sempat bertingkah seperti baru menyelamatkan nyawa orang, lalu mengisyaratkan minimal pria tua itu harus mengikuti channelnya. Pria tua itu mengusap lehernya sambil meringis, lalu mengangguk cepat, seolah siap berlangganan seumur hidup. Tapi sebelum sempat menambah kata, lutut pria tua itu ambruk. Dia jatuh seperti karung kentang. Di dalam kepala Fong Ning, suara Jangle terdengar tajam dan dingin. Jepit rambutnya ada pada makhluk gembung itu. Jadi jangan sampai lepas. Makhluk bayi itu terhuyung bangkit, wajahnya melintir penuh amarah. Makhluk itu menganggap Fong Ning baru saja menendang orang yang salah. Fong Ning menyeringai dan mengacungkan jari tengah sama sekali tidak sopan. Baginya, pertanyaan yang benar justru apakah makhluk itu tahu siapa Fong Ning. Makhluk itu mengaum dan menghantamkan tangan ke tanah. Rantai roh hitam menyembur, melilit Fong Ning seperti ular. Namun api meledak dari tubuh Fong Ning membubung jadi pusaran menyala. Dalam beberapa detik, rantai itu jadi abu. Fong Ning menepuk bahunya dengan wajah bosan. Dia menilai serangan itu receh, bahkan sup pedas pun terasa lebih nendang. Mata makhluk itu membelalak. Menurutnya manusia tidak mungkin membakar ikatan jiwa seperti itu. Fong Ning menghilang sekejap, lalu muncul hanya sejengkal dari wajah makhluk itu. Senyumnya dingin dan dia menyebut dirinya cuman koki sederhana. Di dalam batinnya, Jangle memejamkan mata dan menghirup energi hantu seperti minuman mahal. Senyum puas merayap di bibirnya. Makhluk bayi yang tadi sok jago sekarang tampak gemetar seperti kucing kehujanan. Matanya bergerak liar mencari celah kabur. Fong Ning melangkah mendekat, suaranya sedingin es. Dia menyuruh makhluk itu memuntahkan jepit rambut sekarang juga tanpa menunda. Fong Ning menaikkan tekanan, mengancam ini pertanyaan terakhir. Menyerah sekarang atau dihancurkan? Makhluk itu ragu sesaat dan bayarannya langsung terasa. Tinju Fong Ning menghantam makhluk itu menembus lantai sampai batu di bawahnya retak. Makhluk itu mencoba melata pergi. Fong Ning menginjak keras menahan tubuhnya seperti menekan serangga. Fong Ning menoleh ke dalam diri menanyakan Jangle mau diapakan makhluk menjijikan itu. Jawaban Jangle terdengar beracun. Dia tidak mau buru-buru karena dia ingin menguras energinya dulu. Makhluk itu panik. Dengan raungan liar, dia mencabut jepit rambut dari tubuhnya sendiri. Jepit rambut itu berubah jadi bilah hitam bergerigi, berdenyut penuh kemarahan. Senjata itu meledakkan kekuatan tidak stabil. Ledakannya memaksa Fong Ning dan Jangle menghindar ke arah berlawanan.
Saat debu turun, makhluk itu sudah lenyap. Yang tersisa hanya kawah berasap. Tiba-tiba ada teriakan keras dari belakang. Polisi memerintahkan semua berhenti dan mengangkat tangan. Fong Ning mengenali suara itu. Itu Officer Xiao Chun, orang yang minggu lalu sering mengganggunya. Fong Ning langsung menyiapkan mode sopan. Officer Xiao Chun terlihat seolah menang lotre, merasa akhirnya menangkap orang yang bisa kabur terus. Officer Jiang muncul menyusul dengan senjata terangkat, wajahnya serius total, namun beberapa detik kemudian dia menurunkan senjata dan menyipit. Officer Jiang menyadari Fong Ning bukan pelakunya. Officer Xiao Chun menunjuk pria tua yang ambruk karena tata letaknya mirip kasus-kasus sebelumnya. Bentuk mayat dan suasana adegannya juga sama. Di detik itu, pria tua yang dikira mati mendadak duduk dan berteriak kalau dia belum mati. Dia menegaskan pemuda di sana barusan menyelamatkan nyawanya. Mata Officer Xiao Chun melebar, ngeri karena sadar hampir salah lagi. Dia buru-buru maju, gugup, meminta pria tua menjelaskan apa yang terjadi dan pelaku aslinya seperti apa. Pria tua itu cuma sempat mengeluarkan satu kata bayi lalu pingsan lagi. Officer Xiao Chun membeku. Di kepalanya sejak kapan bayi melakukan kejahatan. Officer Jiang menoleh tajam pada Fong Ning lalu mengaitkannya dengan istilah Soul Hunter. Jantung Fong Ning sempat berhenti sedetik. Fong Ning jelas tidak boleh membocorkan keberadaan Jiang Le. Pura-pura bodoh adalah pilihan paling aman. Namun Officer Jiang hanya memberi senyum tipis seolah sudah tahu terlalu banyak. Dia menganggap wajar kalau setiap orang punya rahasia. Nada Officer Jiang turun lebih serius. Dia meminta Fong Ning berusaha terlihat normal lain kali, karena mata yang salah bisa mulai mengikuti. Lalu mengejutkan Fong Ning, Officer Jiang mengeluarkan sebuah kartu hitam ramping berbingkai emas dan menyerahkannya. Fong Ning menajamkan mata, merasa identitas Officer Jiang jelas tidak sesederhana polisi biasa. Officer Jiang hanya menghela napas pelan dan menepuk bahu Fong Ning. Dia memberi peringatan singkat, terlalu banyak tahu biasanya memperpendek umur. Saat Fong Ning pergi, Officer Jiang menatap punggungnya dengan senyum kecil. Di ujung bibir, tenang dan sulit dibaca. Tanpa mereka sadari, jauh di atas atap, sosok berjubah berdiri kaku seperti patung. Matanya menancap pada kejadian di bawah. Di tempat lain, makhluk bayi itu menggeram frustrasi. Dia mengutuk karena tinggal butuh satu jiwa lagi untuk berevolusi. Tapi semuanya hancur gara-gara Fong Ning. Pria berjubah menunduk dalam-dalam, nadanya sangat hormat. Dia berjanji akan membawa persembahan segar lebih banyak untuk tuannya. Tanpa kata lagi, pria berjubah menghentakkan kaki dan meluncur dari atap seperti peluru hidup, lenyap menelan malam. Sementara itu, Fong Ning berlari kencang di jalanan yang mulai kosong setelah berhasil menjauh dari polisi. Napasnya stabil, tapi kecepatannya justru naik. Dia menanyakan apakah Jiang Le masih bisa melacak lokasi jepit rambut. Jawaban Jiang Le muncul di kepalanya. Jepit rambut itu ada di depan, tapi sekarang Fong Ning harus mencoba melepaskan kabut terkutuk itu dengan usahanya sendiri. Fong Ning mengernyit sambil berlari, mengingat kabut tadi melilit seperti jaket ketat. Rasanya menyiksa. Jiang Le menjelaskan dengan halus. Fong Ning salah cara memakai energi. Fong Ning memaksa, bukan membiarkan energi itu mengalir. Fong Ning berkedip, heran dari mana petuah spiritual selancar itu muncul, padahal Jiang Le mengaku amnesia. Jiang Le terdengar ringan, seolah ingatannya mulai balik karena isi ulang energi. Lalu nadanya menegang, menekankan Fong Ning harus belajar memproyeksikan energi keluar atau dia akan terus dipermainkan. Fong Ning menatap tangannya sendiri, kebingungan total. Dia tidak tahu harus mulai dari mana. Tatapan Jiang Le tiba-tiba jadi nakal. Tanpa aba-aba, Jiang Le merapat ke dadanya dan meminta Fong Ning diam supaya bisa merasakan energinya. Lalu Jiang Le mencium Fong Ning lembut, lambat, dan sepenuhnya tanpa izin. Seketika pikiran Fong Ning seperti ditarik tenggelam, seolah dijatuhkan ke lautan sunyi. Saat membuka mata, Fong Ning menemukan dirinya melayang di ruang luas yang bercahaya, seperti kehampaan yang hidup. Jiang Le muncul di sampingnya dengan senyum santai. Itu adalah alam batinnya dan Fong Ning bisa masuk karena mereka berbagi perjanjian jiwa. Fong Ning sempat mengernyit. Menurutnya ini keren, tapi dia mempertanyakan kenapa dibawa ke sini sekarang saat monster bayi itu mungkin sudah kabur jauh. Jiang Le memeluknya dari belakang, menyuruhnya tenang. Di tempat ini, waktu bergerak 110.000 kali lebih cepat dibanding luar. Bagi Jiang Le yang terpenting sekarang hanyalah Fong Ning belajar mengendalikan energinya. Fong Ning mengangguk serius sampai pandangannya turun dan dia menyadari sesuatu yang bikin otaknya ngehang. Entah bagaimana, di tempat ini dia cuma memakai celana dalam. Fong Ning sempat terpaku karena Jiang Le menyampaikan itu dengan serius sekali. Pakaian katanya mengganggu kepekaan energi dan untuk benar-benar jadi kuat, semuanya harus bisa dirasakan. Wajah Fong Ning langsung panas sampai ke telinga. Dia berharap ini nggak berubah jadi sesi latihan aneh-aneh.
Meski begitu, Fong Ning tetap memejamkan mata dan mulai fokus. Tidak lama, cahaya keemasan keluar dari tubuhnya seperti kunang-kunang. Dengan bimbingan lembut dari Zhang Le, aliran energi itu jadi mulus, tidak terasa dipaksa, seolah sudah menemukan jalurnya sendiri. Waktu terasa melar. Lalu mendadak mata Fong Ning terbuka. Pupilnya menyala, seperti ada api yang hidup di sana. Fong Ning berdiri tegap dan memanggil Zhang Le, mengajak bergerak sekarang juga, saatnya mengambil kembali jepit rambut itu. Dia menekuk lutut sedikit, lalu melesat ke udara seperti roket. Sekali loncat, dia menembus beberapa lantai gedung, ringan tapi ganas. Zhang Le menunjuk ke arah jauh, merasakan jejaknya. Jepit rambut itu ada di sana. Fong Ning mempersempit mata. Di atas atap-atap ada sosok yang bergerak cepat. Itu pria berjubah. Jubahnya berkibar liar, wajahnya tegang dan penuh panik. Di bawah napasnya, dia mengutuk nasib, merasa baru saja selesai berevolusi tapi sudah dikejar. Pria bercaping coklat bertanya dengan hati-hati pada makhluk bayi busuk itu, apakah Soul Hunter yang tadi berbahaya? Makhluk bayi itu menggeleng cepat. Menurutnya, Fong Ning sendiri tidak terlalu mengancam, tapi jiwa yang bersembunyi di dalam Fong Ning jauh lebih kuat darinya. Suara makhluk itu bergetar, menegaskan itu bukan level 4. Itu level 5 atau lebih tinggi. Mereka harus pergi sekarang karena sesuatu yang buruk sedang mendekat. Pria bercaping itu mendarat mulus di sebuah gang sepi, ringan seperti bayangan. Dia mengayunkan kaki hendak naik motor, tapi tubuhnya mendadak membeku seolah disambar petir. Naluri di dalam dirinya menjerit. Pelan-pelan dia mendongak. Di atas rooftop yang disiram cahaya bulan, Fong Ning berdiri dengan tangan menyilang, senyum miring seperti iblis yang lagi santai. Fong Ning menyapa, menyinggung perampok makam kelas 3 dari makam putri. Dia mengenali wajah pria itu, menyebut namanya Chu Jing, orang yang fotonya sempat terpampang di poster polisi. Wajah itu terlalu gampang diingat, muka Chu Jing langsung pucat. Di kepalanya hanya ada satu pertanyaan, bagaimana Fong Ning bisa tahu namanya? Fong Ning melesat seperti kilat dan mendarat tepat di depan Chu Jing dengan hentakan berat. Fong Ning meminta Chu Jing cerdas, serahkan jepit rambut itu selagi masih punya opsi. Di saat itu, makhluk bayi busuk keluar dari tubuh Chu Jing, menyeringai jahat, menantang Fong Ning untuk mengambilnya kalau mampu. Dengan cakar yang berputar, makhluk itu mengaktifkan lagi kekuatan senjata jiwa. Api hitam menyembur seperti tsunami dan menelan Fong Ning dalam gelombang energi gelap yang berputar liar. Makhluk itu menganggap Fong Ning harus merasa terhormat, karena jadi manusia pertama yang benar-benar berhasil membuatnya marah. Makhluk itu bahkan berniat mengingat nama Fong Ning. Namun sebelum ucapan itu selesai, ledakan mengoyak udara. Gelombang hitam itu pecah jadi abu dan asap. Makhluk bayi itu terpukul kaget. Kekuatan seperti itu sebelumnya tidak ada. Wajahnya melintir marah. Kalau harus membakar jiwanya sendiri untuk membunuh Fong Ning, dia rela. Fong Ning mengepalkan tangan. Api melilit lengannya, makin lama makin meraung. Dalam detik-detik yang lewat, api di sekitar Fong Ning meledak semakin besar. Fong Ning muak menyuruh makhluk itu berhenti bacot, lalu berniat membungkamnya selamanya. Makhluk bayi itu menjerit, uratnya menonjol, merasa dirinya raja di antara roh jiwa, tapi dipaksa sampai titik ini oleh manusia. Baginya ini penghinaan terbesar seumur eksistensinya. Saat itulah Zhang Le keluar dari tubuh Fong Ning. Wujud rohnya menyala, seperti Dewi turun dari langit. Dia menyeringai, mengeluh pertarungan ini kelamaan, dan dia ingin bikin makin seru. Tapi seru versi Zhang Le artinya ledakan spiritual penuh. Langit seperti retak, itu bukan bumbu, itu bom jiwa. Di tengah ledakan, Fong Ning mengangkat tangan dan menyambar jepit rambut yang jatuh dengan gerakan cepat, seolah cuma mengambil benda ringan yang sudah jadi miliknya. Makhluk bayi sekarat itu menjerit, mengumpulkan sisa tenaga untuk serangan terakhir, melarang siapapun menyentuh jepit rambut itu. Namun Zhang Le santai, membuka mulut dan menyedot energi jiwa yang bocor dari makhluk itu. Seperti menyeruput minuman manis. Mata makhluk itu memudar ke abu-abu saat dia mengerang, merasa jepit rambut itu miliknya. Fong Ning menghela napas dan menggeleng. Menurutnya konyol, bayi mencuri jepit rambut. Fong Ning menyindir, barang itu mau diselipkan di mana? Di popok. Lalu tanpa bicara lagi, Fong Ning mengangkat tangan dan melepas gelombang energi emas yang membelah bayangan seperti cahaya menyayat kabut. Wujud makhluk bayi itu retak dan hancur, sebagian besar lenyap begitu saja. Namun sisa-sisanya masih meracau minta jepit rambut dikembalikan. Saat gelap terakhir menghilang, yang tertinggal di tanah bukan demon, melainkan mayat bayi kecil pucat, rapuh, diam. Fong Ning menatapnya, beban aneh jatuh di dadanya. Ada sesuatu yang terasa tidak beres. Mendadak secuil energi roh menyusup ke dahinya. Sebuah bisikan, sebuah potongan ingatan muncul. Fong Ning menggumam pada Zhang Le. Dia melihat masa lalu makhluk itu. Itu bayi baru lahir yang dibuang ke sungai oleh orang tuanya, dan yang paling busuk, ayahnya sendiri yang melakukannya. Makhluk itu mati tersedak air berlumpur sendirian.
Itu sebabnya cara membunuhnya seperti itu. Dia ingin orang lain merasakan apa yang dia rasakan. Fong Ning menoleh pada Zhang Le, suaranya pelan tapi menusuk. Bagaimana dengan Zhang Le sendiri? Terjebak di makam putri 1000 tahun. Sebenarnya Zhang Le masih menunggu apa? Belum selesai pertanyaan itu, kilatan perak menyayat udara. Sebilah pisau meluncur tepat ke dada Fong Ning. Fong Ning mengernyit kesal, merasa momen berat barusan dirusak dengan cara murahan. Dengan letupan energi kecil, bilah itu patah jadi dua. Potongan logam jatuh beradu ke tanah. Pria berjubah menatap senjata patah itu dengan horor, lalu lututnya lemas. Dia ambruk dan mulai meratap, merasa hidupnya tamat. Kalau orang-orang di atas tahu dia gagal, dia pasti dibunuh. Fong Ning mencengkeram leher pria itu dan mengangkatnya dengan mudah. Fong Ning menyuruh dia bicara, dan Fong Ning akan mendengar. Pria itu mengangguk panik sambil megap-megap. Fong Ning menajamkan tatapan dan memaksa dia mulai bercerita. Bagaimana dia bisa kenal dengan makhluk bayi aneh itu. Pria berjubah terbata-bata. Sekitar 6 bulan lalu dia mondar-mandir cari pekerjaan. Dia dengar ada job besar dengan bayaran gila. Dia lagi bokek dan putus asa. Jadi dia mengajak 2 rekan lama untuk ikut. Tapi dia bersumpah tidak tahu mereka akan terlibat hal seperti ini. Fong Ning menekan lagi, menanyakan siapa Chong Bao, menyuruh pria itu jangan lompat detail. Pria berjubah menelan ludah. Chong Bao adalah broker informasi dunia bawah. Kalau butuh kerja kotor, orang datang ke dia. Orang itu punya jaringan telinga di mana-mana. Chong Bao memberinya sebuah kendi tanah liat tua dan mengatakan kendi itu hanya bisa dibuka di dalam makam putri. Tapi pria itu penasaran, lalu membukanya duluan di hotel. Disitulah makhluk bayi hantu itu keluar. Pria itu langsung tercekik, tidak bisa bernapas. Dia tidak punya pilihan selain patuh. Saat mereka sampai makam, makhluk itu tiba-tiba melepasnya. Pria itu sempat mengira dirinya bebas, tapi lalu dia melihat makhluk itu memegang jepit rambut berlumuran darah. Makhluk itu membunuh 2 rekannya tanpa ragu. Pria itu panik dan menawarkan diri membantu. Makhluk itu bilang dia bisa berguna. Itu satu-satunya alasan pria itu masih hidup. Air mata menggenang di mata pria itu. Dia mengaku tidak menginginkan ini. Dia punya anak laki-laki yang sakit, butuh operasi. Kalau dia mati, anaknya juga tamat. Nada Fong Ning turun seperti petir. Jadi itu alasan dia membantu pembunuh dan berani menikam dari belakang. Pria itu jatuh berlutut dan menghantamkan dahinya ke tanah, berkali-kali minta maaf. Dia memohon diberi kesempatan mengumpulkan uang operasi anaknya. Setelah itu dia bersedia diserahkan dan dia tidak akan kabur. Fong Ning mencengkeram kerahnya, mata setajam baja beku. Bagi Fong Ning, minta maaf ke Fong Ning tidak ada artinya. Pria itu harus minta maaf pada orang mati dan keluarga mereka, lihat apakah mereka mau memaafkan. Fong Ning menambah satu pertanyaan lagi, di mana Chong Bao dan bagaimana cara menghubunginya. Pria itu menggeleng putus asa. Dia bersumpah tidak tahu. Semua job masuk lewat kiriman ponsel terenkripsi. Tidak ada wajah, tidak ada nama. Fong Ning mengulurkan tangan, meminta ponselnya. Pria itu sempat ragu, tapi tetap menyerahkan. Fong Ning mengetik cepat, lalu mengembalikan ponsel itu. Sekarang ada jalur langsung ke Fong Ning. Pria berjubah mematung, tidak percaya. Apakah Fong Ning benar-benar tidak akan menyerahkannya dan justru membiarkannya pergi? Fong Ning membalik badan dengan senyum dingin. Tanpa makhluk bayi itu menjaga, pria itu bakal ketangkap juga pada waktunya. Sampai saat itu, pakai waktunya untuk menyelamatkan anaknya. Dan Fong Ning mengingatkan, uang bayaran makhluk itu jelas lebih dari sekadar biaya rumah sakit. Pria itu berlutut lagi, membungkuk begitu keras sampai hampir memecahkan kepalanya. Dia bersumpah akan menghubungi Fong Ning begitu mendengar apapun. Fong Ning menghela napas dan berjalan pelan menjauh. Dia memberi satu pesan terakhir. Kalau anaknya selamat, jangan biarkan anak itu mengikuti jalan ayahnya. Karena kalau anak itu mengikuti, kemanapun dia lari, Fong Ning akan menemukan. Pria berjubah menatap sosok Fong Ning yang makin jauh, tidak bisa berkata apa-apa. Di kepalanya, Fong Ning terlihat seperti pahlawan, tapi juga seperti sesuatu yang lebih gelap. Pria itu tadinya sudah menyerah pada hidup. Tapi untuk pertama kalinya setelah lama, dia justru ingin menyerahkan diri. Sementara Fong Ning berjalan di jalan yang sepi, dia menggumam pada Zhang Le, menanyakan apakah keputusan tadi benar. Di dalam hati, Fong Ning sadar itu bukan keadilan murni. Dia cuma tidak mau anak pria itu jatuh ke jurang yang sama. Zhang Le mendadak muncul dari tubuh Fong Ning dengan senyum lebar, bilang Fong Ning sudah memilih, jadi tidak perlu dipikirkan terlalu jauh. Zhang Le mengalihkan fokus ke hal yang lebih menyenangkan. Jepit rambutnya sudah kembali, jadi bagaimana kalau latihan spiritual larut malam lagi? Fong Ning langsung mendorong kepala Zhang Le masuk lagi, menyuruhnya berhenti genit di tengah jalan. Fong Ning menanyakan soal Chong Bao. Zhang Le berkedip, tampak berpikir, tapi mengaku nama itu tidak membangkitkan apapun. Fong Ning
Ning menatapnya mempertanyakan kenapa tadi bisa bersikap seolah mendapat penglihatan dari langit. Zhang Le mengembungkan pipi kesal karena Fong Ning terus bertanya. Dia cuma ingin terlihat pintar. Fong Ning tersenyum tipis dan memutuskan pulang. Zhang Le mengangkat tangan kegirangan, senang dia dibawa pulang, bahkan sempat mengungkit majalah kecil yang dulu ada di bawah ranjang. Tepat saat Fong Ning mau bicara, Zhang Le tidak sengaja menubruk dada Fong Ning sampai terdengar bunyi tumpul. Melihat benjolan mulai muncul di kening Zhang Le, Fong Ning menggaruk kepala canggung. Dia merasa seharusnya memberikan ini dari tadi. Fong Ning merogoh mantel dan mengeluarkan benda yang sudah familiar. Itu jepit rambutnya. Mata Zhang Le berbinar. Dia menyibakkan rambut ke belakang telinga lalu meminta Fong Ning yang memasangkannya. Fong Ning terkekeh merasa Zhang Le manja sekali. Namun tangannya tetap hati-hati saat menyelipkan jepit rambut itu ke rambut Zhang Le. Di momen itu, sesuatu berkedip di mata Zhang Le. Waktu seperti berbelok. Dunia berubah. Di detik jepit rambut itu menancap rapi di rambut Zhang Le, dunia seperti tersentak. Di dalam penglihatannya, ada Fong Ning versi masa lalu memakai jubah kuno, berdiri tenang dengan senyum lembut. Fong Ning itu seolah baru pulang dari perang panjang dan datang cuman untuk satu hal, untuk dirinya. Tangan Fong Ning menyentuh pipinya, persis seperti sentuhan Fong Ning barusan dan jarak 1000 tahun runtuh dalam sekejap. Di momen yang sama, dua hati itu ketawa sambil menahan tangis, sama-sama menolak larut dalam sedih. Seolah Fong Ning memang tidak pernah pergi kemana-mana. Zhang Le menggenggam tangan Fong Ning erat-erat, suaranya gemetar, dan kali ini dia tidak mau melepas lagi, tidak akan pernah. Satu tetes air mata meluncur dari pipinya dan jatuh ke tanah. Suaranya terasa tua, seperti bunyi kunci dibuka di tempat yang sudah lama terkunci. Energi spiritual yang tercecer di udara langsung menggila. Semuanya tertarik ke jepit rambutnya, berkumpul dengan daya yang tidak bisa dihentikan. Cahaya meledak. Ledakannya begitu ganas sampai pakaian Zhang Le tercabik oleh riak kekuatan yang menggelegar. Fong Ning buru-buru memalingkan wajah, pipinya panas, jengkel bercampur panik. Dia merasa ini sudah jadi kebiasaan memalukan yang enggak ada habisnya. Dan dalam hati dia protes soal pakaian yang terus-terusan hancur. Begitu dia menoleh lagi, Zhang Le sudah berdiri dengan wujud baru. Bukan telanjang kacau seperti sebelumnya, tapi dibalut outfit baru yang bercahaya. Pas di badan, elegan dan terasa mustahil indahnya. Dari dahinya, seberkas cahaya emas menembak ke langit seperti sinyal ilahi yang mengikat jiwanya. Fong Ning merasakan gelombang energi menerjang masuk seperti badai meledak di dalam nadi. Dia memejamkan mata, menahan dan membiarkan aliran itu lewat pelan-pelan. Setiap saraf terasa menyala. Setiap tarikan napas seperti evolusi. Saat Fong Ning membuka mata lagi, energi emas menggelora di sekelilingnya seperti matahari yang sedang terbit. Cahaya menyilaukan itu menembus langit malam. Jauh di seberang kota, beberapa sosok di rooftop lain menoleh. Seorang wanita berambut merah menyipitkan mata, menilai energi itu tidak normal dan pantas diamati. Pria bertubuh besar di sebelahnya menyeringai, menawarkan untuk mengecek, mungkin ada ruki seru yang bisa dijadikan hiburan. Namun sebelum mereka bergerak, beberapa roh jiwa yang masih berkeliaran di belakang mereka mendadak menyerang, memanfaatkan momen lengah. Wraith terdepan mengaum, menyuruh menghajar saat penjagaan turun. Wanita berambut merah cuma menyeringai. Cahaya merah menyala di senjata yang melayang di sampingnya. Satu tembakan sudah cukup. Semua roh jiwa itu hancur, lenyap di tengah serangan, seolah tidak pernah ada. Sementara itu, di dalam bangunan tua yang nyaris runtuh, tirai berkibar liar dihantam angin. Dua pria berdiri diam di jendela menatap kota. Di lantai belakang mereka, seorang tawanan terikat dan babak belur tergeletak gemetar. Pria pirang menyipit menyadari aura makhluk bayi itu sudah menghilang, lalu menanyakan pendapat. Chong Bao menanggapi santai, menyebut itu cuma subjek uji coba. Mati ya mati, tapi orang yang membunuhnya justru menarik untuk diselidiki. Dia perlu sesuatu untuk dilaporkan pada dokter. Chong Bao lalu mengingat tugas lain, berbalik hendak pergi, dan menambahkan kalau mainan itu sudah jadi milik si Pirang, terserah mau diapakan. Pria Pirang tersenyum gelap. Dengan satu kibasan tangan, tawanan yang gemetar itu terangkat ke udara seperti boneka patah. Tawanan memohon, mengaku siap bicara dan membuka semuanya. Namun si Pirang menjilat bibir, menolak dengan dingin, lebih suka mendengar jeritan daripada pengakuan. Di sisi lain kota, Officer Jiang tiba-tiba menoleh dari trotoar. Dia menyuruh Xiao Chun kembali ke kantor karena baru ingat ada tempat yang sedang diskon paha ayam. Xiao Chun bengong karena Jiang biasanya benci ayam. Tapi Jiang sudah keburu menghilang di keramaian, wajahnya suram. Kembali ke Fong Ning, dia jatuh berlutut, napasnya berat, keringat menetes. Energi liar di dalam tubuhnya akhirnya berhasil ditekan, tapi badannya tetap seperti terbakar dari dalam. Untuk saat ini, dia merasa habis. Mata Zhang Le menajam.
Dia merasakan ada yang mendekat dan mereka harus pergi sekarang. Dalam kilatan cahaya spiritual, mereka langsung kembali ke apartemen. Fong Ning buru-buru menutup tirai. Dia menanyakan apakah sinar besar tadi bakal masuk berita. Zhang Le menggeleng menyuruh santai. Orang biasa tidak bisa melihat energi spiritual dan buat mereka itu cuma bakal terlihat seperti glitch kamera. Fong Ning menjatuhkan diri ke kasur, tangan terbuka lebar seperti juara. Dia bangga merasa tadi benar-benar gila. Zhang Le menatapnya datar, bilang kekuatan Fong Ning sekarang paling banter baru 10% dari puncak kekuatannya. Fong Ning berkedip, lalu mendekat penasaran, menanyakan apakah Zhang Le ingat sesuatu lagi, misalnya dari dinasti mana dia berasal. Zhang Le meringis dan memegangi kening. Dia cuma dapat potongan-potongan. Setiap kali dia mencoba fokus, kepalanya sakit parah, seolah ada kunci yang mengunci pikirannya. Fong Ning menarik Zhang Le ke pelukan, mengusap rambutnya, lalu menyuruhnya jangan memaksa. Dia lebih memilih Zhang Le yang ceria daripada Zhang Le yang kepalanya terbakar. Zhang Le cekikikan dan menyusupkan diri ke dada Fong Ning, merasa Fong Ning memang paling jago memanjakannya. Tiba-tiba ponsel Fong Ning bergetar karena notifikasi baru. Begitu dia membaca, dia hampir tersedak. Videonya viral, trending nomor 5. Mata Fong Ning langsung menyala seperti kembang api. Tanpa ragu, dia melempar Zhang Le yang lagi nempel itu sampai terpental, lalu berubah ke mode influencer. 1 juta views dalam 3 jam. Di kepalanya sudah berputar bayangan brand deal, penthouse, sponsor 7 digit, semuanya datang berjejer. Saat dia masih membangun kerajaan di kepala, sebuah seruan memotong. Zhang Le muncul mendadak dengan wajah serius, menyuruh masuk ke inner realm karena ada yang tidak beres. Sebelum Fong Ning sempat protes, Zhang Le menariknya masuk ke dunia spiritual. Begitu Fong Ning membuka mata, dia membeku. Ribuan ikan kecil berwarna emas mengambang di udara, berkilau seperti bintang, berenang di lautan kosmik. Mata Zhang Le berbinar menunjuk ikan-ikan itu. Masing-masing adalah rasa takut yang dipadatkan murni. Mereka benar-benar dapat jackpot. Zhang Le memeluk Fong Ning erat sambil menyeringai, lalu menyuruh Fong Ning membiarkan semuanya mengalir. Dalam sekejap, Fong Ning dan pakaiannya lenyap ditelan pusaran energi. Ikan-ikan takut emas berputar di udara dan mengalir ke arah Fong Ning seperti gelombang. Dengan arahan Zhang Le, Fong Ning menyerapnya seperti perenang yang menemukan arus sempurna. Jalur energinya menyala, kekuatan menekan masuk, dan batasnya terasa melebar tiap detik. Fong Ning bangkit berdiri. Kedua tinjunya dililit cahaya emas, berdesis seperti guntur jauh. Dia mengembuskan napas panjang, merasa setelah hari seaneh ini, dia butuh mandi lama cuma supaya merasa manusia lagi. Saat berendam, pikirannya melayang ke 1 minggu gila bersama Zhang Le. Zhang Le itu roh, tapi entah kenapa justru bikin hidupnya terasa lebih hidup dari sebelumnya. Setelah mandi, Fong Ning ambruk ke kasur. Capeknya menelan dia seperti ombak hangat dan dia jatuh tidur. Zhang Le duduk diam di sisi ranjang, jari-jarinya menyentuh pipi Fong Ning pelan. Di matanya ada kelembutan aneh, seolah membandingkan wajah Fong Ning yang tidur dengan seseorang dari masa lalu. Di kepalanya muncul gumaman bahwa Fong Ning mulai menjadi seperti orang itu. Jari-jarinya menelusuri pipi itu lagi, lalu tanpa aba-aba dia mulai melepaskan pakaiannya, pelan, seperti keputusan yang ditahan 1000 tahun. Di saat bersamaan, di dalam mimpi Fong Ning, yang muncul justru neraka. Panti asuhan Tenzin terbakar dalam kobaran besar. Jeritan terdengar di segala arah, seorang bocah duduk di dekatnya, bensin ada di kakinya. Bocah itu mendongak, wajahnya pucat dan kosong. Itu versi kecil dari dirinya sendiri. Mimpi itu lalu bergeser. Cahaya pagi menyusup lewat jendela seolah tidak ada apa-apa. Fong Ning bergumam dalam tidur, sedikit ngiler, menyebut roti kukus, pangsit, kue beras. Di mimpi, dia menunggangi roti kukus raksasa sambil melahapnya seperti orang kesetanan. Dia merasakan kelembutan dan kenyalnya, lalu ada sesuatu yang lebih lengket, licin, seperti kue beras yang membuatnya merasa itu makanan terenak seumur hidup. Fong Ning berguling dan mendadak kaku. Perasaan itu terlalu nyata. Matanya langsung terbuka, alarm di kepalanya berbunyi keras. Kapan Zhang Le masuk ke ranjangnya? Fong Ning duduk tegak dan panik, kedua tangan melambai kacau. Dia bersumpah tidak melakukan apa-apa dan situasinya tidak seperti yang terlihat. Zhang Le cuma berkedip, masih setengah ngantuk, lalu menanyakan ada apa. Fong Ning sekali saja melirik ke bawah dan darah langsung muncrat dari hidung seperti air mancur. Di kepalanya hanya ada 1 kalimat. Dampak visualnya kebangetan. Zhang Le langsung duduk khawatir, mengira Fong Ning terluka dan hendak mendekat. Fong Ning menjerit supaya jangan mendekat sambil menjepit hidungnya. Dia merasa kondisinya sudah kritis. Dia lari ke lemari, mengacak laci seperti orang gila, sampai akhirnya menemukan tisu. Napasnya lega sebentar. Krisisnya setidaknya tertahan. Masih menjepit hidung, Fong Ning membelakangi Zhang Le dan
dan meminta Zhang Le mengenakan sesuatu. Zhang Le cemberut, jelas kecewa, merasa baru mau masuk bagian menyenangkan. Tapi dia mengalah, telapak kakinya menyentuh lantai. Riak cahaya tumbuh di bawahnya seperti kolam bercahaya. Benang-benang energi berputar dan menenun outfit baru di tubuhnya, seperti pakaian itu dipanggil lewat sihir. Rahang Fong Ning turun. Di benaknya dia mengakui satu hal. Barusan dia melihat Dewi dan Dewi itu adalah Zhang Le miliknya. Fong Ning berdehem untuk menutup getar di suaranya lalu menanyakan sesuatu yang selama ini mengganggu. Bukannya roh harus terbakar kalau kena matahari. Zhang Le memutar jepit rambutnya dengan senyum licik. Berkat energi spiritual Fong Ning, kekuatannya balik. Sinar matahari sudah mudah sekarang. Dia menyelipkan jepit rambut itu, lalu menatap Fong Ning seolah menuntut penilaian. Outfit ini cocok buat petualangan bareng suami atau tidak? Fong Ning memaksa wajah serius memberi jawaban singkat kalau itu bagus, efisien. Zhang Le langsung melompat memeluk Fong Ning bahagia karena selama Fong Ning suka, dia senang. Ponsel di nakas bergetar keras. Direktur Wong menelepon seperti orang kesurupan. Suaranya penuh euforia. Video Fong Ning trending nomor 1. Fong Ning menjawab santai, bilang dia sudah lihat, memang lagi di mana-mana. Direktur Wong langsung menyarankan untuk memasukkan iklan lain kali karena uangnya besar. Fong Ning memasang suara paling suci, menolak karena merasa punya prinsip dan tidak mau jual diri. Direktur Wong kagum mengira Fong Ning menolak 10.000 dan menyebut Fong Ning berintegritas. Fong Ning berkedip, baru sadar angka itu besar, lalu nadanya berubah. Dia mungkin terbuka untuk diskusi kecil. Fong Ning lalu mengalihkan pembicaraan, menanyakan apakah studio punya orang yang bisa mengurus akunnya karena dia hampir tidak punya waktu. Direktur Wong ketawa canggung, bilang ada tim, tapi menyarankan cari yang lebih cocok. Fong Ning menyeringai dan menyebut soal Direktur Wong yang pernah curi-curi pandang ke intern di set, menyebut itu sebagai kartu ancaman halus. Direktur Wong langsung panik dan berubah total, menawarkan dirinya 100% jadi manajer akun. Fong Ning tertawa kecil, mengingat dulu saat dia bukan siapa-siapa yang streaming dari kamar mandi, Direktur Wong yang memberi peluang pertama. Direktur Wong pura-pura mengusap air mata, berjanji akan membawa akun itu ke puncak, rapi sempurna. Fong Ning puas, lalu scroll halaman trending, bahkan sempat memberi like pada judulnya sendiri. Setelah itu, Fong Ning menoleh ke Zhang Le menanyakan soal energi takut. Kalau roh memang menguat dengan rasa takut, dengan video viral itu, seberapa banyak energi yang masuk? Zhang Le mengaku ada tambahan, tapi tidak sebesar saat di makam putri. Tempat itu punya ketakutan yang benar-benar pekat. Zhang Le memanggil sebuah bola cahaya di telapak tangannya. Kalau dia di puncak, bola ini harusnya penuh sekarang, tapi masih setengah. Fong Ning menatap bola setengah itu, keringat tipis muncul. Berarti mereka masih jauh. Fong Ning meminta kejujuran. Seberapa siap mereka menghadapi makhluk di hayuan elementari? Zhang Le menyeringai percaya diri, dengan jepit rambut kembali dan energinya pulih. Kalau dia habis-habisan, dia punya 100% peluang menang 10 dari 10. Fong Ning langsung semangat, mengepalkan tangan, merasa tidak ada alasan menunggu. Malam ini makhluk itu bakal belajar nama Fong Ning dan mereka juga akan menyelamatkan Lin Xiang. Zhang Le memantul-mantul kegirangan. Untuk Zhang Le, ini seperti buffet sepuasnya untuk energi takut. Tengah malam datang, jalanan sunyi, angin membawa denyut spiritual samar. Fong Ning mengenakan topi petualangan resmi, dada dibusungkan. Di dalam dirinya, keyakinan naik. Dia bukan rookie yang kemarin lagi. Rasa menang itu masih nempel di kepala Fong Ning. Di dalam hati, dia merasa sudah naik level, sampai kepikiran gaya-gayaan konyol yang biasanya cuma ada di film kapal tenggelam. Baru juga mau membentangkan tangan biar kelihatan keren 3 detik, Zhang Le sudah menekan bahunya dengan satu gerakan tegas yang bikin suasana langsung mencekam. Belum sempat protes tuntas, tubuh Fong Ning sudah melesat, menembus langit malam seperti bintang jatuh yang dikirim tanpa izin. Saat akhirnya dia mendarat dengan gaya tabrak bumi yang bikin kepala berdengung, dia masih berdiri, tapi napasnya berantakan. Di depan, 3 orang sudah menunggu. Yang paling depan terlihat imut dengan mata membulat, jelas gugup, dan pertanyaan pertama yang keluar dari mulutnya bukan soal kondisi Fong Ning, melainkan soal mereka ini, manusia atau hantu. Fong Ning cuma berkedip, masih nyari napas, lalu dalam hati ngerasa dia baru mendarat, dan sudah diseret ke pertanyaan eksistensial. Seorang cowok yang berdiri di depan buru-buru memasang senyum kaku, minta maaf karena tadi bikin kaget. Dia memperkenalkan diri sebagai Tudao dan menyuruh panggil dia Potato, seolah nama itu bisa bikin suasana lebih ramah. Cowok pirang di sampingnya ikut nimbrung, mengaku dia asisten Tudao dan nyalinya lebih kecil dari bosnya.
Cewek berambut pendek itu disebut sebagai teman masa kecil mereka, dan mereka bertiga biasa bikin live stream berburu hantu bareng. Baru beberapa detik saling ukur, si pirang mendadak menyipit ke arah Fong Ning. Di kepalanya wajah itu langsung nyambung ke video yang lagi viral. Dia terbata-bata, ngaku mereka datang cuma buat merasakan aktivitas paranormal, bukan buat numpang tenar. Cewek rambut pendek langsung nyerobot, mendorong si pirang ke samping, dan berubah jadi fans total. Dia menyodorkan buku catatan dengan mata berbinar, minta tanda tangan. Bahkan dia juga menyinggung sosok wanita cantik di video. Penasaran itu siapa? Fong Ning terdiam sebentar di bawah tatapan mereka, lalu menyerah. Dia mengangguk dan mengaku Zhang Le adalah istrinya. Setelah tanda tangan selesai, Fong Ning berdehem dan mencoba menggeser obrolan ke hal yang lebih penting. Kalau mereka benar-benar mau masuk Hayuan Elementary buat syuting, lebih aman kalau menunggu siang. Tudao justru memasang muka tidak terima, seolah Fong Ning sok mengatur. Fong Ning menurunkan nada jadi serius. Dia menegaskan di dalam sana ada hantu sungguhan. Dia juga menekankan mereka tidak punya perlengkapan, dan kalau nekat, mereka bisa mati. Tudao mencibir menganggap video Fong Ning cuma CGI dan trik editing. Belum habis kata-kata meremehkan itu, angin ganas tiba-tiba menghantam mereka seperti tamparan. Tubuh mereka hampir oleng. Si pirang refleks mencengkeram hoodie-nya sendiri, karena ramalan cuaca jelas bilang malam ini tidak ada angin. Rasa dingin merayap sampai tulang. Dalam 1 detik, si pirang mendadak sadar ada yang hilang dari logika mereka. Dia menoleh kanan kiri, panik, lalu menyadari situasi sudah berubah seperti sequel film horor yang mereka sendiri tidak sadar sedang ikut syuting. Jantungnya jatuh. Dia sempat ragu-ragu dan melirik Tudao, seperti minta izin untuk mundur saja. Tudao malah memaki pengecut. Di kepalanya, ini justru peluang viral paling gila. Mereka harus masuk. Si pirang mencari dukungan ke cewek rambut pendek, tapi yang dia lihat malah cewek itu sudah lari duluan. Matanya penuh bintang. Si pirang menghela napas, merasa dia selalu jadi orang paling waras, lalu terpaksa mengejar. Begitu mereka melewati batas, sebuah dentuman seperti guntur beresonansi. Dunia mendadak senyap, seolah sekolah itu menelan suara. Malam terkutuk di Hayuan Elementary resmi dimulai. Di dalam gedung, Fong Ning dan Zhang Le bergerak pelan menyusuri lorong gelap. Langkah mereka bergema samar. Fong Ning sempat cemas 3 streamer tadi benar-benar ikut masuk, karena itu cuma bikin masalah tambah panjang. Dia menanyakan apakah Zhang Le bisa merasakan keberadaan makhluk itu. Zhang Le mengangguk. Makhluk itu dekat dan posisinya sama seperti terakhir di kelas terkutuk itu. Fong Ning melempar ponselnya dengan gerakan yang sudah terlatih, wajahnya mengeras. Dia menghitung dalam hati lalu mulai merekam lagi. Untuk penonton, dia kembali memperkenalkan tempat ini sebagai Hayuan Elementary dan menegaskan 3 malam lalu dia hampir mati di sini. Sejak itu dia latihan dan bersiap. Dia juga menegaskan ada janji yang harus ditepati, menyelamatkan Lin Xiang malam ini. Lorong terasa seperti bernapas dalam gelap saat mereka maju. Fong Ning menahan napas menunggu reaksi dari sesuatu yang bersembunyi. Zhang Le tiba-tiba menunjuk meja di sudut, memperlihatkan sisir kayu itu, dan menyebut ada energi spiritual yang terus merembes darinya. Fong Ning menaikkan alis, lalu mengulurkan tangan untuk mengambil sisir. Di detik yang sama, suara retakan menggelegar dari langit-langit. Sesosok yang menjijikan jatuh menghantam lantai kelas, seperti bangkai yang dilempar dari atas. Makhluk itu menyeringai, merasa senang karena Fong Ning benar-benar kembali. Ia mengklaim tempat itu sudah disegel dengan mantra pengikat, jadi kali ini tidak ada jalan keluar. Fong Ning malah menyeringai dingin. Dia tidak datang untuk kabur. Dia datang untuk bertarung habis-habisan, seperti orang yang sengaja masuk arena buat naik kelas. Pukulan bertemu cakar, benturan itu meledak sampai lantai retak di bawah mereka. Makhluk itu terpental lalu membelalak saat lengannya berlubang seperti ditembus cahaya. Ia tidak percaya Fong Ning yang dulu terasa lemah, sekarang bisa menghajar segila ini. Ia mempertanyakan apakah Fong Ning selama ini pura-pura lemah. Fong Ning hanya mengangkat bahu dengan senyum paling sombong yang bisa dia pasang. Di dalam kepalanya ada rasa yakin dia memang naik level lebih cepat dari orang kebanyakan. Amarah makhluk itu meletup. Ia menegaskan dirinya juga bisa menguat. Langit kelas terasa berat. Sebuah kaki logam menghantam lantai, getarannya mengguncang ruangan. Makhluk itu berubah wujud jadi raksasa berlapis baja, seperti mesin perang yang diselimuti aura busuk. Ia mengaum, seolah terpaksa memakai jurus ini. Di atas kepalanya, bola energi ungu raksasa mulai terbentuk, berdenyut penuh niat buruk. Ancaman neraka terasa menggantung. Fong Ning mendecih dalam hati, kesal. Kalau adu tinju tidak menang, makhluk itu malah keluarin jurus aneh yang rasanya seperti
curang. Di luar gedung, di halaman sekolah, Tudao dan krunya baru saja memulai live stream mereka. Tudao membanggakan diri di depan kamera, menganggap legenda Hayuan cuma omong kosong viral. Mereka datang untuk membuktikan semuanya palsu. Namun suara gemuruh dari atas memotong gaya itu. Jendela lantai 5 tiba-tiba meledak keluar, seperti ada sesuatu yang menghantam lorong dari dalam. 3 streamer itu membeku. Ponsel di tangan si pirang bergetar, dan Tudao menunjuk ke atas dengan wajah horor. Dari langit, Fong Ning meluncur jatuh, kepalanya lebih dulu seperti misil yang ditembakkan. Cewek rambut pendek menutup mulut, yakin itu jatuhnya tidak mungkin selamat. Tapi garis cahaya menyayat langit seperti komet. Zhang Le menyambar dari atas, bergerak seperti malaikat penjaga. Dia menangkap Fong Ning dengan gampang, menahan laju jatuhnya dengan dorongan kekuatan spiritual, lalu menurunkan mereka dengan mulus sampai mendarat aman. Orang-orang di bawah mendadak kaku. Seorang cowok jatuh dari langit dan seorang cewek benar-benar terbang untuk menangkapnya. Si pirang menoleh ke Tudao dengan suara panik di wajah. Tudao masih memaksa otaknya menolak kenyataan, dan di dalam pikirannya dia menuduh itu trik kabel film. Namun keyakinan itu hancur detik berikutnya. Dentuman besar mengguncang tanah. Makhluk berlapis baja menghantam halaman sekolah seperti meteor. Beton retak, gelombang energi ungu memancar, dan udara terasa seperti bergetar. 3 streamer itu terseret shockwave, hampir jatuh. Tudao melongo karena tidak ada rig film yang bisa bikin benda seberat itu jatuh. Dia bahkan sempat terpeleset dan jatuh terlentang, kaki ke atas, terlihat memalukan. Cewek rambut pendek tidak menunggu. Dia menyeret Tudao dan menyuruh lari dulu, pikir belakangan. Dari arah makhluk itu, suara menggelegar mengguncang, menebar ancaman bahwa siapapun yang berani mencampuri urusan Lin Xiang akan mati dengan jeritan. Sesaat kemudian, sebuah gelombang beresonansi di udara. Penghalang berkilau menutup seluruh area sekolah, membentuk kubah energi yang mengerikan. Si pirang menampar dinding tak terlihat itu, merasakan kerasnya seperti kaca anti peluru. Tudao masih tidak percaya, masih berusaha menebak siapa yang membangun kubah raksasa cuma buat prank. Dia malah nekat menabraknya. Hasilnya, tubuhnya mental balik seperti bola pinball, lalu jatuh ke semak dengan bunyi gedebuk. Tudao duduk di tanah, suaranya gemetar, dan akhirnya kesadarannya runtuh. Mereka benar-benar bisa mati di sini, dan seharusnya tadi dengar peringatan Fong Ning. Si pirang hanya bisa menelan ludah. Sekarang mereka cuma bisa berharap Fong Ning menang. Itu satu-satunya peluang. Di pusat kekacauan, Fong Ning mengatur napas dan memberi instruksi pada Zhang Le. Dia memancing makhluk itu fokus ke dirinya, meminta Zhang Le menunggu sinyal. Makhluk baja itu mengaum, dan koil elektromagnetik di lengannya berputar hidup, berdenyut liar. Fong Ning menghindar dengan gerakan halus, nyaris tidak tersentuh, tapi keringat tetap membanjiri punggungnya. Di dalam hati dia heran bagaimana rongsokan logam segede itu bisa gerak selincah ninja. Satu pukulan besar nyaris menghantam. Fong Ning menyilangkan tangan untuk menahan, yakin pukulan fisik masih bisa dia tahan. Namun pukulan itu memercikkan tegangan. Ledakan gaya elektromagnetik mendorongnya terpental, meluncur di tanah seperti boneka kain. Dia batuk, menahan sakit, lalu menancapkan sepatu ke tanah untuk berhenti. Darah tipis muncul di bibirnya. Namun di kepalanya rencana berjalan. Makhluk itu memakan umpan, dan serangan seperti itu tidak mungkin bisa dipakai terus-terusan tanpa jeda. Saat makhluk itu maju lagi, Fong Ning memberi sinyal. Zhang Le meledak keluar dari dada Fong Ning seperti api roh. Tangannya bergerak cepat membentuk tanda-tanda. Lalu dalam satu kilat, rantai energi bercahaya menembak turun dari langit, menyambar seperti petir. Ketika kepalan makhluk itu tinggal sejengkal dari wajah Fong Ning, tubuh makhluk itu membeku. Raksasa logam itu terikat rapat, dililit lapisan rantai spiritual, tidak bisa menggerakkan satu otot pun. Fong Ning menyeringai, menyilangkan tangan, lalu mengolok-olok betapa besar mulutnya tadi. Makhluk itu meraung, meronta, memaki, tapi tetap tercekik rantai. Fong Ning menepuk kepala armor itu santai, seperti menepuk tong sampah. Di dalam dirinya dia menolak bodoh, tidak mungkin dia melepas makhluk itu lalu membiarkannya berubah lebih gila. Wajah Fong Ning mengeras. Ia menebak identitas makhluk itu. Dia menatap tajam, mengarah pada satu nama, menyebut itu kepala sekolah terakhir Hayuan Elementary Zhang Chong. Fong Ning menuntut jawaban apakah benar makhluk itu pembunuh Lin Xiang. Di balik wujud baja, suara yang keluar terdengar retak. Ia mengelak, mengaku tidak berniat membunuh. Namun nada itu mendadak berbelok, wajahnya berubah dan obsesi busuknya menyembur. Ia menyalahkan Lin Xiang karena berani lari, mempertanyakan kenapa gadis itu tidak tinggal saja bersamanya. Murka Fong Ning meledak. Dia menghantamkan pukulan pemecah batu ke dada makhluk itu, keras tanpa ampun. Di pikirannya, Lin Xiang cuma anak kecil, dan makhluk ini membiarkannya mati tanpa kebenaran. Fong Ning maju selangkah, suaranya terasa dingin, menuntut lokasi Lin Xiang sekarang. Ia mengancam tidak akan membiarkan makhluk itu beristirahat tenang jika tetap bungkam. Makhluk itu menjerit, menolak menyerahkan, dan menyebut Lin Xiang miliknya.
lalu energi gelapnya meledak. Dengan dorongan kekuatan yang kasar, rantai-rantai spiritual pecah satu persatu. Armor retak dan kegelapan memuntah keluar dari celah-celahnya. Jangle berteriak memperingatkan karena makhluk itu masuk mode mengamuk. Sebelum Fong Ning sempat mengubah posisi, makhluk itu menerkam dan menangkapnya dalam cekikan menghancurkan. Tembok sekolah pecah. Mereka menghantam dinding dan menembus keluar. Pecahan batu beterbangan, debu meledak seperti badai kecil. Fong Ning menggertakkan gigi saat bangkit, napasnya berat. Di pikirannya cuma ada satu kebingungan. Kenapa kakek Sinting ini tiba-tiba mukul sekuat Tang, padahal tadi geraknya terasa lambat? Jangle memberi penjelasan cepat. Makhluk itu naik level di tengah pertarungan dan obsesi busuknya memicu mutasi. Kepala sekolah Jang Chong berubah semakin liar. Serangan yang dulu butuh jarak dekat, sekarang bisa meledak dari jauh. Sebuah pulsa energi ungu gelap menghantam, meledakkan tanah hanya beberapa inci dari kaki Fong Ning. Kutukan di dada Fong Ning makin jelas. Amukan saja tidak mungkin membuat jiwa normal sekuat itu. Makhluk itu sudah melampaui batas manusia, lalu berubah jadi sesuatu yang murni kelaparan. Jangle membentuk segel dengan kedua tangan, memanggil rantai cahaya baru. Rantai itu melesat, namun auranya meledak, dan semua ikatan tercabik seperti kertas. Gelombang baliknya menghantam deras, mengarah lurus ke Jangle tanpa ampun. Fong Ning meraung, lalu bergerak lebih cepat dari nalar. Ia melempar tubuhnya ke depan, menahan hantaman untuk melindungi Jangle. Benturan itu menghajar keras, lalu menerbangkannya melintasi halaman seperti boneka kain. Tubuhnya menghantam pilar beton, dan darah memercik di titik tabrakan. Separuh tubuhnya nyaris tertanam pada dinding, puing runtuh berderai dari atas. Jangle memanggilnya panik, suaranya bergetar, menuntut ia memberi tanda. Fong Ning menggertakkan gigi, memaksa diri berdiri, lalu menyeringai, menahan nyeri. Ia terlihat bercanda seolah baru menambah penyok pada properti sekolah tua. Namun matanya tetap tajam. Lalu ia meminta Jangle menyatu kembali dengannya. Ia memahami adu jotos lurus tidak akan cukup. Ia butuh sudut baru, lalu otaknya mencari satu titik pemutus kutukan. Makhluk itu menjerit liar, menuntut tubuh dan jiwa Fong Ning selamanya. Fong Ning bergerak zigzag, setiap langkah perjudian melawan ledakan beruntun. Ia memikirkan kantor kepala sekolah karena pasti ada kunci pemecahnya, tidak ada pilihan lain. Maka ia memutuskan bertaruh hidup demi satu jawaban. Lorong di depan berkilau, dipenuhi bola listrik yang berdengung seperti jebakan maut. Jalur itu tertutup, tapi waktu sudah habis jadi ia menembusnya tanpa menunggu. Ia meloncat, melayang seperti burung seriti melewati jaring petir yang menyambar. Ujung lengan bajunya hangus, percikan menyusul di belakang, menandai jarak tipis selamatnya, namun ledakan lain memojokkannya ke ujung lorong, menyisakan ruang lari nol. Makhluk itu mendekat, menyeringai, lalu menumpuk ancaman untuk semua orang. Ia menyebut Jangle, 3 streamer, di luar, dan siapapun yang ada di area itu. Fong Ning tidak gemetar, malah menjadi tenang dengan cara yang mengganggu. Ia menilai obsesi itu, lalu menyimpulkan Lin Xiang pasti disembunyikan sangat dekat. Ia menatap sisir kayu di atas meja, merasakan hubungan jahat di dalamnya. Kepala sekolah meraung, tapi tinju Fong Ning sudah menyala seperti bara menyiksa. Pukulan itu menghantam, sisir pecah, lalu pusaran emas raksasa meledak menelan ruang. Realitas melengkung, udara terpelintir, dan celah itu berdenyut seperti mulut jurang. Fong Ning menyeringai, merasa telah menemukan gudang rahasia sang kepala sekolah. Sang kepala sekolah melolong, mengakui teka-teki terpecahkan, namun menolak menyerah. Jangle maju, mata menyala, meminta Fong Ning pergi dan menjemput Lin Xiang. Kepala sekolah menghimpun bola petir, melengking dengan busur listrik yang mengamuk. Namun saat dilempar, orb itu meledak prematur oleh kilatan terang mendadak. Gelombang kejut membuka celah, dan Fong Ning memakai momen itu sebagai tirai. Ia meraih Jangle, lalu menyelam ke pusaran, menembus batas yang tidak manusiawi. Di dalam retakan, dunia berputar, dan kenyataan terasa seperti kain yang disobek. Roh Lin Xiang melayang, tergantung rantai, auranya redup dan berkedip lemah. Ia merasakan pusaran bergetar, lalu mengangkat kepala, matanya melebar menahan haru. Fong Ning mendarat ringan, gelombang emas menyebar dari telapak kakinya. Lin Xiang memanggilnya seperti kakak, suaranya bergetar karena janji ditepati. Fong Ning memecahkan rantai dengan satu dorongan spiritual yang lebih tegas dari amarah. Lin Xiang jatuh lembut, lalu tubuhnya merapat di pelukan. Dinginnya menusuk. Ia mengeluh lirih merasa beku, dan napasnya tipis seperti embun malam. Saat itu pusaran kembali robek dan kepala sekolah menerjang masuk dengan jerit gila.
Ia menuntut Lin Xiang kembali, mengaku hanya dirinya yang bisa melindungi gadis itu. Lin Xiang gemetar menyembunyikan wajah di dada. Fong Ning mencengkeram bajunya. Kepala sekolah pecah marah, lalu gelombang energi hantu menghantam seluruh ruang. Retakan membelah udara, dan bahkan Zhang Le harus menahan posisi dengan susah payah. Di luar kelas, si Pirang menyalakan senter ponsel karena dalamnya terlalu sunyi. Tu Dao menyeka keringat, mencurigai Fong Ning sudah dimakan di dalam ruangan itu. Cewek berambut pendek menunjuk jendela, melihat badai kabut ungu hitam menyembur. Kabut itu menggulung seperti tsunami spektral, menelan malam tanpa suara. Cewek itu sempat menarik napas, lalu matanya terbalik, tubuhnya ambruk seketika. Dua lainnya jatuh menyusul, tumbang seperti domino, pingsan sebelum sempat berpikir. Wajah Zhang Le menggelap menyadari kabut itu mengandung racun spiritual. Fong Ning menoleh pada Lin Xiang, meminta titik lemah yang paling pasti. Lin Xiang menjelaskan, segel jiwa ada di dada, tapi dijaga bola listrik rapat. Fong Ning menyeringai tipis, lalu mengingat momen naluri saat ia menyelamatkan Zhang Le. Ia menyimpulkan, ia hanya perlu lebih cepat daripada reaksi kepala sekolah itu. Dalam satu kedipan, tubuhnya lenyap menjadi garis kabur yang mengiris medan. Kepala sekolah tertawa, melempar sihir tanpa peduli, yakin Fong Ning akan mati. Namun tinju Fong Ning menghantam dada dan tawa itu putus di tengah napas. Fong Ning menilai lawan ini seperti penyihir yang nekat, bertingkah seperti pembunuh cepat. Energi panas mengalir di buku jarinya, lalu segel jiwa itu retak dan hancur. Ledakan menerangi ruang, menelan bayangan, dan kepala sekolah jatuh berlutut. Suaranya pecah, memohon agar tidak ditinggalkan, lalu menyalahkan kesalahan ayahnya. Tangannya terulur, ingin menyentuh pipi Lin Xiang untuk terakhir kali. Saat wujudnya larut jadi partikel berkilau, ia meninggalkan permintaan maaf yang rapuh. Fong Ning berdiri diam dan kenangan asing membanjiri kepalanya seperti banjir dingin. Ia melihat kehidupan Zhang Chong sebelum jatuh, rumah hangat, istri lembut, anak bernama Yener. Lalu 15 tahun lalu, tabrakan merobek semuanya, logam menjerit, kaca memercik. Zhang Chong terjepit di mobil ringsek, hanya bisa menjerit melihat keluarga terbakar dekat. Saat ia runtuh, Chong Bao datang membawa kontrak ritual terlarang. Kontrak itu menjanjikan anaknya kembali, namun membutuhkan wadah yang masih hidup. Lin Xiang dipilih dijadikan kontainer dan satu tragedi melahirkan tragedi berikutnya. Pada akhirnya, Zhang Chong menggantung diri, namun kembali sebagai jiwa mengembara. Duka menekuk pikirannya, lalu delusi membuatnya melihat Lin Xiang sebagai anaknya pulang. Lin Xiang berbisik menjelaskan ia kini mengerti kenapa semuanya menjadi mengerikan. Ia menunduk dalam, berterima kasih pada Fong Ning dan Zhang Le dengan tulus. Fong Ning menggaruk kepala, mencoba tersenyum, merasa formalitas itu membuatnya canggung. Namun cahaya keemasan mulai menyelimuti tubuh Lin Xiang, dan wujudnya perlahan memudar. Lin Xiang meminta maaf, mengaku hanya bisa sampai di situ, lalu memohon jangan sedih. Ia mengaku sulit melepas karena kebebasan barunya terasa terlalu singkat dan pahit. Fong Ning memohon pada Zhang Le menanyakan apakah ada cara menyelamatkan Lin Xiang. Zhang Le ragu lalu mengangguk, menyebut butuh sesuatu yang beresonansi dengan jiwanya. Fong Ning langsung melempar sisir yang Lin Xiang selalu hargai, berharap itu menjadi jangkar. Sisir jatuh tanpa cahaya, tanpa denyut, dan Lin Xiang tersenyum samar, tetap memudar. Ia berterima kasih lalu menyebut usaha itu sudah cukup. Tubuhnya larut menjadi partikel emas, jatuh seperti bintang-bintang kecil yang mati. Fong Ning memukul lantai, merasa janji untuk menunjukkan dunia luar telah gagal. Namun sisir itu bergetar, lalu kilau tipis merayap di permukaannya. Ledakan energi menyala, menembus langit ruang jiwa, dan cahaya emas membanjiri segalanya. Fong Ning terpaku, tidak mengerti sampai Zhang Le merasakan inti rapuh di dalam terang. Zhang Le menahan jiwa kecil itu dengan gelombang lembut, menyebut Lin Xiang masih ada. Ia mengaku memberi sebagian kekuatan jiwanya sekadar menjaga kestabilan roh itu. Tubuh Zhang Le terlihat lemah, namun tangannya masih sempat mencubit pinggang Fong Ning. Ia memberi peringatan posesif agar tatapan Fong Ning hanya tertuju padanya. Fong Ning buru-buru menenangkan, menunjukkan kesetiaan, takut pada ancaman yang terdengar nyata. Zhang Le kemudian mengganti nada, bertanya apakah Fong Ning baru saja membangunkan sihir jiwa. Fong Ning mengangguk, menjelaskan ia merasakan waktu melambat dan semuanya seperti berhenti. Ia menyamakannya dengan adegan tembak peluru lambat, lalu menyebut terasa sangat licin. Namun ia juga mengakui ada hal lebih aneh, sebuah suara misterius memberi instruksi gerak. Nama gerakan itu muncul jelas, terasa seperti bisikan dari tidur 1000 tahun. Zhang Le mengulang nama itu pelan, lalu tatapannya kosong, seolah mencoba mengingat masa terkunci. Di matanya ingatan nyaris muncul, namun tetap meleset, seperti pintu yang menolak dibuka.